Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Selasar Arsitektur hari ini. Selasar Arsitektur ke-10 kali ini akan menggunakan tema teruntuk. Tema teruntuk ini jadi tema teruntuk berarsitektur di Indonesia dengan subtema teruntuk berarsitektur angan dan kenyataan. Teruntuk ini mengadakan perspektif dari keseharian arsitek dalam praktik arsitekturnya ketika menghadapi sebuah ekspektasi yang ada di antara harapan dan kenyataan. Dalam sudut ini, pembicara nanti Mas Abi dan Mbak Gebi akan diberikan ruang untuk memaparkan kritik dan pemikirannya terhadap kenyataan dalam berprofesi arsitek yang mungkin mendorong Mas Abi dan Mbak Gebi mungkin jauh lebih realistis dibandingkan idealis ketika masih menjadi mahasiswa arsitektur mungkin atau masih awal-awal karir. Kemudian setiap arsitek itu kan biasanya memiliki catatan-catatan pribadi yang berisi kebenaran berarsitektur dalam yang seakan menjadi relatif dalam keseharian berpraktiknya. Misalnya dalam menghadapi klien, terus melaksanakan proyek-proyek, bahkan berdiskusi dengan rekan kerja. Nah, hal tersebut yang mungkin generasi muda seperti kita ini yang masih duduk di bangku kuliah perlu mengetahui strateginya, sehingga gimana sih kalau nanti kita akhirnya berkarir dalam arsitektur menjadi tetap teguh dalam melaksanakan tugas kita gitu. Gitu aja. Selanjutnya Sultan. Ya. Dan selanjutnya untuk memperjelas waktu dan acara yang akan dilaksanakan, saya akan membacakan rundown-nya dulu untuk Selasar diskusi kali ini. Jadi tadi pada waktu 15.30 dan sampai 15.35 akan sudah dilaksanakan itu pembukaan dan perkenalan diskusi. Dan selanjutnya kali ini pada waktu selanjutnya yaitu untuk sambutan pihak ketua acara, ketua acara, ketua himpunan, ketua jurusan arsitektur Trisakti, dan ada juga sambutan dari dekanat. Dan yang ketiga yaitu adalah perkenalan pembicara. Yang keempat ada pemaparan materi, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab dan penutupan. Dan juga pada akhir acara akan dilaksanakan sesi foto bersama. Jadi untuk para hadirin yang sudah hadir pada kali ini untuk jangan keluar dulu di tengah acara karena akan ada sesi foto bersama. Lalu selanjutnya kali ini akan saya buka untuk sambutan kepada ketua acara Selasar diskusi Selasar Arsitektur, yaitu Bilal Saiful. Kepada Bilal Saiful dipersilahkan. Selamat datang. Halo. Dari suaranya? Sudah. Selamat datang. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih. Selamat datang untuk Bu Eti, ketua jurusan, ada Pak Punto, dan semuanya. Terima kasih juga untuk Mas Abi dan Mbak Gabi yang sudah menyempatkan hadir dan menjadi pembicara di Selasar diskusi untuk membahas tema utama kita, yaitu ialah teruntuk berarsitektur di Indonesia. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas merupakan subtopik yang akan dibawakan ialah berarsitektur dalam angan dan kenyataan, dan masih ada beberapa subtopik lainnya yang akan dibawakan di Selasar Arsitektur berikutnya. Mungkin saya jelaskan dulu sejarah Selasar diskusi untuk beberapa teman-teman mahasiswa lainnya, yaitu Selasar diskusi merupakan sesi pertukaran pemikiran arsitektural yang ada di kampus kami Trisakti. Jadi awalnya itu setiap bulannya setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan pemikirannya ke mahasiswa-mahasiswa untuk menambah wawasan mereka. Jadi kemarin itu kita punya pembicara Angki Satria, kayak Royhan Bawazir, rata-rata itu mereka mempunyai pemikiran-pemikirannya gitu tentang pendidikan atau mungkin arsitektur. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Mas Abi dan Mas Gebi, Mbak Gebi. Terima kasih. Ya, itu dia sambutan dari ketua acara Selasar Arsitektur pada tahun ini.
Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan sambutan kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Adisana, yaitu Jagat Satrio Jati. Kepada Jagat, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kesempatan yang luar biasa atas waktunya dari Mas Abi sama Mbak Gebi buat bagi-bagi wawasan ke kita. Sebelumnya juga terima kasih dari pihak jurusan, Pak Punto dan Bu Iti, yang telah merestukan acara ini sehingga terjalan, serta Bilal yang telah mengkurasikan acara ini. Saya mau berpesan singkat aja. Sebenarnya dalam dunia arsitektur itu wadah diskursus itu perlu sekali. Dan akan lebih baik lagi bila dari dini, dari kita masih mahasiswa, itu sudah aktif melakukannya. Maka dari itu harapannya semoga ke depannya nggak cuma sesi selasar diskusi ini, tapi sesi-sesi dari kampus lain, serta komunikasi dan hubungan kita jaga erat. Ada dari UI di sini, ada dari UPH, ada dari mana-mana. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia sambutan dari Ketua Himpunan, yaitu Jagat. Dan selanjutnya mungkin ada juga sambutan sedikit dari Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti, yaitu Ibu Eti. Kepada Ibu Eti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul secara virtual ya di sini. Kita banyak nih di sini berkumpul dengan beberapa mahasiswa, kemudian dari kampus sendiri maupun dari kampus yang lain. Selamat datang untuk Abi. Apa kabar Abi? Baik Mbak Eti, apa kabar? Lama nggak ketemu. Iya, lama nggak cuma. Gebi, apa kabar Gebi? Ya, kemana aja Gebi? Senang bisa sibuk ketemu ngurus di sini. twins. Senang kita bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Abi dan Gebi dapat kita jadikan suatu pengalaman berharga untuk membuka wawasan dari yang hadir di sini, baik itu mahasiswa ataupun yang sudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Dan di sini saya lihat ada yang sudah alumni juga masih hadir di sini. Ya, senang sekali kita bisa berkumpul di sini. Mungkin kalau bisa lebih banyak lagi yang hadir, kalau promosinya lebih bagus lagi, mungkin lebih banyak yang hadir lagi. Tapi nggak apa-apa, ini cukup untuk mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Abi dan Gebi yang menjadi bagian dari pengalaman untuk kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Eti atas sambutannya. Dan selanjutnya, acara selanjutnya yaitu saya di sini akan memperkenalkan sedikit tentang pembicaranya, yaitu dari Mas Abi Mantra dan Mbak Gabriela. Mas Abi Mantra memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman dalam industri arsitektur. Dia adalah arsitek yang bersemangat, dosen, dan juga perancang kota yang terus berusaha untuk membawa dampak ke kota dan pendekatan arsitektur yang dipikirkan dengan baik. Dia adalah pendiri arsitek A+A pada tahun 2010, sebelum kemudian dia bersama mendirikan Ago Arsitek pada tahun 2018. Dia mengajar studio desain arsitektur dan teknik komunikasi di Universitas Podomoro sejak 2014. Kegemarannya untuk mempromosikan gaya hidup sehat telah membawanya menjadi co-founder Sana Studio, pusat gaya hidup aktif pelopor di Jakarta. Ia percaya bahwa arsitektur yang baik juga dapat merangsang gaya hidup yang sehat. Ia menyelesaikan gelar sarjana arsitektur dari Universitas Trisakti dan meraih gelar magister desain kota dari Universitas Nasional Singapura. Dan selanjutnya itu adalah Mbak Gabriela. Dengan pengalaman lebih dari 8 tahun sebagai arsitek dan peneliti kinerja bangunan, Mbak Gabi memiliki pengalaman luas dalam desain arsitektur dan pengetahuan teknis dalam kinerja bangunan berkelanjutan. Sebelum ikut mendirikan Ago Architects, ia adalah anggota kunci dari tim peneliti di National University of Singapore Department of Building
yang mengembangkan standar kenyamanan termal untuk bangunan berventilasi alami di Singapura. Standar tersebut kemudian diadopsi dalam kode bangunan berkelanjutan Singapura untuk sertifikasi Green Mark. Ia menerima gelar sarjana arsitektur dari Universitas Trisakti dan meraih gelar Magister Sains dalam membangun kinerja dan keberlanjutan dari Universitas Nasional Singapura. Jadi apa yang telah saya sampaikan mungkin karena Mbak Gabi dan Mas Abi mungkin satu alma mater dari Universitas Nasional Singapura juga ya? Yes, dari Trisakti dan NUS. Iya. Betul. Kompak dari dulu. Kalau boleh tahu Mbak Gabi dan Mas Abi ini dari lulusan tahun berapa ya, Mas? Karena kan kami kan di sini semua mahasiswa nih. Jadi gue sama Gaby tuh kalau dilihat sebenarnya emang udah klop dari dulu. Kita sebenarnya orang yang sangat mirip. Jadi gue lulus tahun 2005. Dulu waktu kuliah gue Komti 2001. Jadi gue kalau Trisakti kan Komti. Nah, Gaby Komtinya 2005. 2006. 2006, sorry. 2006. Jadi sebetulnya kalau di kuliah sih nggak ketemu Gaby ya. Jadi Gaby masuk, gue udah lulus. Cuma kita ketemu di pekerjaan. Gaby udah kerja bareng sama gue tuh dari 2010. Jadi udah 10 tahun kerja bareng berarsitektur. Jadi udah tahu luar dalam dan ngegagas arsitektur. Jadi ketika Gaby pulang tuh tahun 2017, ya udah, gue sih nggak ambil waktu panjang, langsung narik Gaby jadi partner supaya Ago ini bisa lebih cepat lagi dan menggagas karya yang baru gitu. Gimana, Gab? Iya, ya kira-kira begitu. Iya, menariknya begitu sih. Memang kenalnya udah lama. Terus pertama kali malah ngobrol tuh gara-gara ini metamorfosa arsitektur ya. Masih ada nggak sih? Di metamorfosa masih ada nggak? Udah diganti. Udah nggak ada. Oh gitu. Udah berganti acaranya, Gap. Metamorfosa udah berganti acaranya. Udah lama soalnya udah beda format, Mbak. Udah beda generasi. Oke. Ya, terakhir kalau nggak salah tahun 2015. Ya. Oke. Ya dulu kan saya ketua metamorfosanya tahun 2009 atau 2010 gitu, lupa deh. Ya, antara itu. Terus ngundang Abi untuk jadi salah satu moderator ya di seminar seminar nasionalnya gitu. Ya udah kenalnya dari situ, terus berhubungan baik, ya udah ternyata cocok gitu. Kalau sama sih beda ya, tipe orangnya beda sih. Cuman pemikiran dan gagasan berarsitekturnya align gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk partner bareng gitu. Yeah. Tapi yang jelas kita berdua tuh cukup aktif dulu dari kuliah sampai setelah kuliah sampai sekarang. Yang bisa kita ambil sebenarnya passion kita terhadap arsitektur itu emang harus dipupuk dari awal. Jadi dari awal kuliah gue udah tahu gue pengen jadi arsitek, berpraktisi, dan gue cinta banget sama profesi arsitektur. Hal itu gue juga lihat sama Gaby gitu. Buktinya sekarang Gaby juga aktif di Ibu Arsitek ya. Gitu. Kita juga pernah jadi pengurus IAI. Kalau saya tahun 2006 sampai 2012. Jadi 6 tahun jadi pengurus IAI. Cukup lama, cuma udah capek, jadi sekarang asik sendiri aja. Terus kalau sekarang lagi di rumah ini, kegiatannya kira-kira ngapain aja nih Mas Abi dan Mbak Gaby? Kalau saya cukup bersyukur selama masa WFH ini. Jadi rasanya banyak skill yang saya bisa unlock di masa-masa ini. Bisa nyukur rambut sendiri, saya bisa nulis, saya bisa sketch lebih banyak. Jadi selama 9-10 minggu ini setiap hari itu pasti ada coret-coret yang saya hasilkan. Terus kemudian waktu untuk lebih sama keluarga juga lebih banyak. Jadi kewajiban untuk Ago, untuk arsitektur, untuk keluarga, dan untuk diri sendiri rasanya bisa dipenuhin. Kalau Gaby kayak lebih sibuk nih. Iya, sudah pasti. Karena baru punya baby twins juga. Jadi, dan kita memang nggak ada helper, jadi memang megang sendiri dengan suami. Akhirnya sekarang work from home kita tektokan. Jadi
kalau jadwal meeting sama jadwal misalnya kayak gini ngisi talk gitu, itu harus janjian biar nggak clash, karena salah satu harus megang kan. Dan ternyata raising twins itu lebih demanding daripada mengelola Ago Architects. Iya, jadi ya seru sih, tapi seru kok. Jadi ya memang lebih banyak dan benar-benar bisa ngelihat perkembangan twins langsung gitu. Jadi menarik sih. Sebenarnya yang bisa diambil di sini adalah, jadi dari kasusnya Gaby bisa dilihat sebetulnya nggak ada halangan buat perempuan untuk berarsitektur dan baik di dalam profesi ini. Jadi Gaby meskipun Gaby udah 6 bulan kalau nggak salah nggak ngantor ya dari November. Nggak ke kantor, iya. Iya, Nggak ke kantor. Tapi tetap produktivitas dari Ago itu tidak dikesampingkan, bahkan ya kita udah 7 bulan berarti nggak ketemu. Ago ketemu masih sih. bisa ketemu kan terakhir? Oh iya, sempat sekali aja sih. Nah, tapi artinya ya tantangan yang dimilikin Gaby dan kewajibannya terhadap Ago itu tetap bisa diatasin oleh dia gitu, dan mudah-mudahan bisa jadi contoh kasus buat teman-teman yang masih kuliah dan nggak patah semangat ya. Oh iya dong. Tetap self motivation itu penting. Iya, dan juga mahasiswa di arsitektur Trisakti juga ya, terutama kita kan juga studio di rumah, jadi ya tetap mau nggak mau kita harus ngerjain tugas juga di rumah, mengikuti. Ada tamu sebentar nih, ayo. Halo. Halo. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Yang ini Aksara, yang Askara lagi sama neneknya. Oh, cowok semua ya, Mbak? Cewek. Cewek. Cowok. Karena nggak pakai anting ya. Iya. Hati-hati loh. Salah stereotype ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan materi dari Ago Architects, yaitu Mas Abi dan Mbak Gabriela. Oke. Gue dijadiin host dong, jadi nggak bisa share kontennya. Oke. Halo? Bentar. Nah. Share screen bisa deh. Iya, harus jadi host tapi. Itu udah sebagai co-host ya, Mas? Udah. Ya. Udah, Mas. Ya. Oke, sip. Ya, udah lihat? Ya, udah, Mas. Oke, nah jadi sore semua, gue Abi dan sama partner saya Gaby, kita dari Ago Architects. Jadi kita akan cerita tentang architecture of dialogues, atau ya kita karena menganggap proses berarsitektur itu adalah proses dialog ya. Jadi kalau kita sebagai arsitek kadang suka lupa untuk mendengarkan dan berbagi tentang pola pikir. Jadi jangan memposisikan diri kita tuh jadi serba tahu dan playing God gitu. Dan kita mau kasih lihat bagaimana dialog itu mewarnai proses ideasi kita, berproses mengembangkan desain arsitektur, dan berkolaborasi terhadap tim kita di Ago. Jadi di sini proses berarsitektur itu lewat dialog memang cukup menarik dan sebenarnya sangat bervariatif, dan ini akan berbeda-beda tiap kantor. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi dan bisa melihat gimana Ago Arsitek itu berproses. Nah, tadi gue langsung ke perkenalan aja. Nah, bener tadi udah dibilang gue 13 tahun, jadi gue lulus 2005, itu langsung bekerja di Nataneka Arsitek. Jadi sebetulnya kalau sampai sekarang tuh udah 15 tahun sebenarnya berpraktisi arsitektur. Cuma ada sekitar 1-2 tahun, 2007 sampai 2008 itu sekolah untuk urban design di NUS. Nah, setelah pulang dari NUS, sempat kerja dulu di Holcim untuk 1 tahun, sebelum akhirnya 2010 itu starting A+A Architects. Jadi sebetulnya 7 tahun sebelum Ago didirikan, saya sudah memulai berpraktek arsitektur, dan
selama 7 tahun itu udah beberapa karya terbangun, dan sebetulnya kalau dilihat lagi, saya orang yang nggak bisa diem, jadi selain berarsitektur, saya juga ngajar. Saya dosen di Podomoro, dulu juga pernah ngajar di Untar. Sayangnya belum pernah ngajar di Trisakti nih. Kemudian selain ngajar juga punya studio olahraga, Sana Studio, dan tahun 2016 bahkan membuka kopi Sana, jadi barista. Jadi ada sekitar 5 topi yang saya jalankan sehari-hari, dan rasanya kesemua itu tidak bisa dikesampingkan karena semuanya passion saya. Dan 2017 kayaknya ada takdir menyambut, nah Gaby ini pulang dari Amerika. Jadi setelah dia punya cerita sendiri, nanti Gaby lanjutin. Dia pulang ke Indonesia dan langsung saya nggak ambil pikir panjang, ngajak Gaby gabung untuk mendirikan Ago Architects. Nah, ceritanya mungkin Gaby bisa ngelengkapin. Gimana, Gaby? Iya, jadi sebenarnya wacana untuk berkolaborasi itu pas awal-awal 2017 ya. Cuman karena saya akan berangkat waktu itu jadi sebelumnya memang kita kerja bareng di A+A juga. Terus saya S2, terus kerja di NUS sebagai researcher. Jadi selain jadi arsitek, saya pernah mencoba menjadi researcher juga dan bekerja sebagai researcher. Ilmu-ilmunya juga menarik dari situ. Jadi mungkin punya perspektif yang berbeda dengan yang memang hanya memang fokus dari awal arsitektur ya. Jadi sebenarnya lebih pengen coba keluar dari comfort zone waktu itu. Memutuskan abis S2 langsung lanjutnya riset, bukan desain gitu. Karena mencoba menggali hal lain daripada desain. Tapi ternyata memang setelah 2 tahun lebih kerja, di 2,5 tahun sih lebih tepatnya, kerja sebagai researcher, ternyata kangen banget sama arsitektur. Jadi akhirnya memutuskan kayaknya nggak bisa deh harus jadi arsitek, kayaknya tetap balik ke roots-nya gitu. Cuman akhirnya dari pengalaman itu selama 4 tahun di Singapura dan fokus terhadap sustainability dan building performance, itu menjadi pembuka mata juga sih, bahwa memang di Indonesia itu harusnya sudah jauh ke arah sana, dan harusnya hal-hal yang berhubungan dengan keberlanjutan itu menjadi sesuatu yang biasa dan wajib gitu, bukan menjadi sesuatu yang niche atau sesuatu yang jadi greenan gitu. Harusnya tidak seperti itu gitu. Akhirnya ngobrol juga sama Abi akan hal ini. Kita kayak secara desain kita punya taste yang mirip dan align, lalu kita juga pengen punya mimpi-mimpi yang sama. Salah satu mimpinya pengen punya research team sendiri juga dalam Ago nanti, kalau memang sudah mulai lebih berjalan dan lebih settle. Jadi gagasan-gagasan ini bahwa Ago itu mau menjadi arsitektur biro yang seperti apa, akhirnya karena mendesain yang baik dan cantik itu banyak yang bisa, namun pemikiran itu yang sulit gitu, gagasan-gagasan yang mempunyai impact itu yang sulit. Makanya akhirnya Ago ini berdiri karena merupakan harapan bagi kami berdua menjadi biro yang mempunyai gagasan yang berdasarkan data dan sains gitu. Jadi tidak hanya indah, tapi juga berisi dan juga menjawab tantangan-tantangan. Seperti itu sih. Ya. Gitu. Oke, nah jadi pengalaman kita berdua tuh sangat beragam. Jadi, misalnya saya belajar lagi urban design, Gaby juga menjadi researcher, dan itu terlihat dari pendekatan kita di dalam arsitektur. Jadi selama berproses, Ago itu ternyata cukup variatif dalam mengerjakan proyek-proyeknya. Jadi kita merasa cukup beruntung punya background yang beragam. Nah, buat saya sendiri, sebetulnya Ago adalah awal baru. Jadi meskipun udah 7 tahun berpraktek, nah ketika membangun Ago ini kayak lembaran baru, saya bisa punya partner baru dan gagasan yang bisa lebih matang. Dan berpartner ini cukup unik karena saya dan Gaby, kita ngelihatnya kita adalah sebuah partner yang setara dan saling men-challenge ide atau gagasan. Jadi meskipun saya 5 tahun lebih tua atau saya lebih dulu praktek,
ide saya bisa jadi di challenge dengan keras oleh Gaby, dan saya berusaha untuk ngeluarin ide yang lebih baik dan vice versa lah, sehingga ketemu ide yang pas untuk Ago kita keluarkan. Nah setelah kita berpraktek ini, kita mau share 5 dialog Ago dalam berarsitektur, dan 5 dialog ini sebetulnya tercermin dalam 5 tipologi yang berbeda. Jadi kalau orang nanya style Ago tuh kayak gimana sih? Nah, memang nggak ada style yang dikeluarkan oleh Ago. Jadi kalau style kotak atau style pakai batu bata, nggak seperti itu. Jadi arsitektur Ago adalah gagasan. Jadi ada 5 topik yang memang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah cultural, jadi tentang budaya. Gimana kita melihat dan merefleksikan kita sebagai seorang arsitek dan hidup di tengah Indonesia dan kota Jakarta, dan kita mencoba menarasikannya dalam naratif project atau placemaking. Nah, ini biasanya muncul dalam project-project kita yang komersial atau public space. Dan ada juga topik tentang climate. Nah, di climate ini kita men-challenge arsitektur Ago untuk secara maksimal punya passive strategi dalam menghadapi iklim. Jadi bagaimana menghadapi bagaimana berdialog dengan angin, bagaimana dialog dengan sinar matahari, bagaimana berdialog dengan panas, dan bagaimana juga mengeluarkan active systems yang tidak berlebihan untuk mensupport performance bangunan. Nah, di sini peran Gaby sangat besar, jadi skill set Gaby sangat berpengaruh di dalam gagasan arsitektur Ago. Ada juga material and structure. Nah, di sini kita ngelihat di dalam setiap material dan struktur itu, kita coba nge-push seberapa jauh material ini bisa digunakan, variasinya. Terus kemudian bagaimana material itu bisa mencapai speed atau kecepatan konstruksi, atau bahkan efisiensi dalam membangun. Mencoba mulai hidup minim sampah. Terus kemudian tentang programs. Nah, di dalam programs ini, jadi yang membuat bangunan unik itu adalah programnya. Jadi kita mencoba mengintegrasikan program. Jadi arsitektur itu sayang kalau hanya menaungi satu buah program. Akan lebih kaya ketika dia punya dampak dan impact lebih banyak melalui program-program yang dipunyai oleh arsitektur itu. Nah, kita mencoba mengkompakkan program yang bercampur atau mix, dan versatile. Versatile itu adalah bagaimana arsitektur itu bisa menjawab berbagai challenge atau tantangan. Jadi mau iklimnya hujan, panas, dingin, pakai AC atau nggak pakai AC, untuk wanita, pria, tua atau muda, nah itu harus bisa menjawab. Dan yang terakhir nature atau alam. Bagaimana kita melihat landscape atau elemen softscape atau alam, dan kita mencoba mengintegrasikan dalam arsitektur. Ini kira-kira kalau kita bahas 5 tipologi dan dialog Ago ini, akan kelihatan bagaimana Ago itu berproses dan mengembangkan arsitekturnya. Gaby, ada yang mau tambahin? Halo? Halo? Ya, sebenarnya sih simpelnya Ago itu nggak ada gaya atau langgam sendiri. Maksudnya kita kenapa tidak? Karena kita percaya bahwa arsitektur itu harusnya kontekstual. Jadi tidak bisa dipaksakan, tidak bisa disamaratakan. Jadi desain-desain yang akan keluar dari Ago itu pastinya harus merespon lingkungan sekitarnya, baik lingkungan climate, manusianya gitu, maupun tetangga-tetangganya. Jadi sesuatu yang harus holistik gitu. Sebisa mungkin seperti itu sih tujuannya gitu. Makanya tidak ada tuh kita ke arah mana, enggak, karena setiap desain akan berbeda pendekatannya, dan solusinya juga akan berbeda. Saat kita ngebangun di Jakarta, ngebangun di Bandung, di Bali akan berbeda sekali gitu. Jadi tidak ada yang pakemnya gitu. Oke. Ya. Nah, kita ketika melihat kebudayaan Indonesia kan banyak sekali budaya, dan kita pertanyaan tentang keindonesiaan dalam arsitektur itu harusnya tidak lagi menjadi sebuah konsep, ya. Itu emang seharusnya keindonesiaan dan konteks terhadap di mana arsitektur itu berdiri itu udah harusnya menjadi nafas dalam desain. Jadi jangan sampai keluar dari kita tuh, oke, konsepnya adalah arsitektur Nusantara gaya atap
Padang gitu atau apa, atau misalnya di Bali konsep arsitektur bergaya tropical Bali, nggak seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat budaya dan konteks dalam arsitektur itu, kita mencoba membuat sebuah site itu melihatnya menjadi sebuah place, bukan space. Ya. Jadi ada perbedaan antara meaning atau arti space dan place. Nah, space itu adalah sebuah ruang, dan place itu adalah sebuah ruang yang diisi oleh komunitas, oleh jiwa, oleh interaksi, oleh komunitas, sehingga ruang itu tuh punya jiwa dan bisa punya dampak. Jadi kita bicara beyond architecture, beyond physical, dan memang dalam melihat proses ini harus nggak bisa sebentar. Jadi kita harus cukup sensitif melakukan site survey, atau bahkan berdialog dengan design team, atau bahkan dengan klien. Apa sih yang pengen dihasilkan atau diberikan dampak setiap arsitektur ini terhadap bukan hanya site spesifik ya, tapi lingkungan di sekitarnya, bahkan kalau bisa terhadap kota. Lebih baik lagi ketika punya dampak lebih besar untuk negara gitu. Untuk negara misalnya contoh ya Bilbao Effect ya, satu arsitektur bisa mengubah sebuah kota dan sebuah negara menjadi sebuah tujuan atau destinasi. Nah, ini ada sebuah slides yang memang cukup menarik setiap kita jadikan pendekatan setiap ada public projects atau commercial projects. Yang pertama, ketika kita mendapat site atau sebuah project, yang kita tanya bukan mau gimana dibentuknya, tapi bagaimana strategi yang kita hasilkan ini bisa menghasilkan originality dari building atau site. Terus kemudian bisa menciptakan sebuah naratif. Gimana sih dalam naratif itu dalam arsitektur? Ya narasi itu diciptakan oleh orang yang menggunakannya. Mulai dari setiap hari, dari satu orang, dua orang, sekelompok orang, bahkan bisa punya continuous community yang menggunakan space itu. Terus kemudian space itu juga harus welcoming and comfortable, dan pada akhirnya memperkuat ikatan komunitas. Nah, ketika sebuah arsitektur atau ruang itu bisa menampung menjadi ruang atau wadah bagi komunitas, maka akan ada sebuah kepemilikan atau jiwa yang ditularkan ke dalam arsitektur. Nah, itu yang membuat ketika kita datang ke sebuah tempat itu akan merasa berbeda dari tempat yang lain, just because karena ada soul-nya. Nah, memang ini beyond physical ya, kita cuma bisa rasain dan memang bisa jadi akan terus berkembang. Gimana, Gap? Ada yang mau tambahin di sini? Enggak, lanjut. Ya. Oke. Nah, ketika kita ngelihat hidup di Jakarta gitu ya, kita kan melihat bagaimana sebetulnya kita itu berinteraksi terhadap kota. Nah, ada beberapa ruang yang kita harus ciptakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada the first space. The first space ini kita pahamin sebagai ruang tempat kita bernaung. Jadi kalau diartikan itu adalah... Slide-nya nggak berganti ya? Sorry. Kenapa? Iya, Mas. Slide-nya Belum berganti slide-nya. Belum connect. Oke. Ini baru ganti. Ini udah, baru ganti. Telat ya. Nah, jadi ada the first space. First space itu ya, tadi yang saya sebutkan, tempat untuk bernaung. Nah, biasanya first space ini adalah rumah kita. Jadi 40% waktu kita dalam sehari biasanya ini kita habiskan di dalam rumah kita. 40% itu sekitar 8 sampai 10 jam ya kita habiskan untuk berinteraksi dengan keluarga, untuk tidur atau berkegiatan rumah tangga. Di luar first space ada second space di mana orang itu harus bekerja atau berproduktif. Nah, itu sekitar 30%. Nah, 30% dalam satu hari itu sekitar mungkin 6-8 jam. Dan yang terakhir, yang mungkin orang juga lupa, keberadaan akan third space, ruang ketiga dalam kehidupan kita. Nah, ruang ketiga ini sebetulnya adalah wadah buat kita melakukan hobi kita, bertemu teman baru, bertemu orang-orang yang satu vibe, sepikiran, dan ruang ketiga ini bisa menjadi peran sebagai filter untuk kita berpindah dari first space ke second space. Jadi kadang ada contohnya gini, misalnya kamu di rumah di first space, kamu punya berbagai masalah atau problem yang itu
akan kamu bawa ke second space kamu. Ketika kamu membawa beban-beban tersebut ke second space kamu, maka kamu nggak akan present atau 100% perform dalam space-nya tersebut. Nah, makanya dibutuhkan the third space ini, ruang di mana ketika kamu berpindah dari first space ke second space ini, itu seperti ternetralisir. Ya, simpelnya adalah ketika kamu ketemu teman yang satu hobi atau yang misalnya kamu ke satu tempat yang kamu sukain, baik itu coffee shop, rumah ibadah, perpustakaan, kamu akan ngerasa refresh lagi. Dan juga vice versa, kalau kamu dari kantor, begitu mau ke rumah, kamu membawa beban-beban kamu di kantor ya, beban dari bos, deadline, dan segala macam. Nah, bayangin ketika diri kamu tuh nggak difilter. Begitu nyampe ke rumah, kamu ketemu dengan keluarga kamu, ibu kamu, istri kamu, anak kamu, dengan semua beban tersebut. Nah, peran ruang-ruang tersebut dalam kehidupan sehari-hari perlu kita sadari sebagai seorang arsitek. Jadi ketika kita menyediakan program di dalamnya dan melihat bagaimana arsitektur itu terhubung dengan lingkungan sekitarnya, itu bisa dikeluarkan sebuah strategi atau gagasan yang pas. Dan 10% jangan lupa kita punya waktu yang kita habiskan untuk self development, ya, reading, sketching, atau bermain social media. Ya, kalau ada yang time screen-nya sampai lebih dari 7 jam, ya itu salah sendiri ya, berarti nggak bisa manage waktunya sendiri. Mungkin nambahin ini disclaimer ya, kalau si untuk diagram ini sebenarnya sangat bergantung karena berbeda-beda ya, tiap orang bisa beda gitu. Ini hanya perkiraan saja. Jadi kalau misalnya memang bekerja di luar rumah, karena kan saat ada juga orang yang kerja di rumah atau berbeda-beda lah, karena kita arsitek, maksudnya kayak mungkin tempatnya bisa beda-beda. Jadi disclaimer ini nggak menyamaratakan, cuman diagram ini menunjuk kepada adanya kebutuhan third space tadi gitu sih, yang akan dilanjutkan di slide berikutnya. Ya, nah dan ini ya akan tercermin kalau kita dapat project seperti rumah tinggal, berarti kan untuk first space orang, setiap orang akan berbeda-beda. Jadi kita harus melihat porsi setiap orang di dalam diagram ini seperti apa. Jadi kita bisa mengeluarkan strategi yang tepat untuk arsitekturnya. Nah, memang keadaan nggak seindah apa yang kita harapkan ya. Jadi setiap hari, meskipun kalau teorinya kita butuh 20% dalam third space, nah ini keadaan yang kita hadapin sehari-hari. Bagi orang yang tinggal di Jakarta, jadi kalau bayangkan kamu rumahnya di BSD dan kamu harus kuliah di Grogol. Berapa kilometer yang kamu harus tempuh setiap hari? Mungkin sekitar 30 kilometer, baru perginya, pulangnya juga another 30 kilometer. Berapa jam yang kamu habiskan? Jadi 20% waktu kamu yang harusnya kamu bisa gunakan dalam third space, ketemu teman baru, berinteraksi, workout, hangout, itu habis di jalan, ya kan? Dan belum lagi waktu untuk diri sendiri. Nah, di sini bagaimana kita ini nggak bisa diubah. Jadi ini tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Kalau ditanya ya, ini salah siapa ya? Salah yang pakai mobil siapa? Yang bikin macet siapa? Salah pemerintah ya? Nggak juga, yang pemerintah kasih jalan, yang ngisi mobil kan juga kita. Jadi, nah, setiap orang tergantung di mana dia tinggal dan kondisi kehidupannya sehari-hari itu akan mempunyai beban atau aktivitas yang berbeda-beda. Nah, di sini yang kita bisa bilang adalah arsitektur itu nggak bisa disamaratakan. Arsitektur itu harus unik, harus spesifik strateginya untuk setiap orang. Jadi ketika mendapat sebuah project, kita harus ngelihat beyond physical. Apa sih sebenarnya yang user kamu itu lalui sehari-hari, pekerjaannya apa, bagaimana hubungan keluarganya, hobinya apa, apakah kualitas kehidupannya cukup baik, dan ketika kamu mengeluarkan strategi arsitektur, bisakah arsitektur kamu memberikan dampak positif terhadap kehidupannya dia? Lebih besar lagi untuk lingkungan di sekitar dia. Gitu. Nah, itulah arsitektur yang diharapkan oleh Ago, arsitektur yang punya dampak beyond physical, gitu ya. Ada yang mau tambahin nggak, Gap? Enggak sih. Oke. Nah, ya ini jadi ketika bicara public space, nah, kadang mikirnya orang gede banget gitu ya. Dan ini ada eksperimen dari kita, jadi inisiatif kita juga. Ini kita lakukan waktu BDD kemarin ya, Gap ya.
Jadi kita bikin namanya Parklet. Ditantang Parklet sih ini. sebenarnya sama Mas Budi Pradono ya. Oh, ditantang, ya benar, ditantang sama Mas Budi Pradono. Kita ditantang untuk membuat sesuatu, ini kan temanya kemarin apa? Inclusivity. Inclusivity, ya. Bagaimana kita menciptakan ruang yang inklusif di sebuah properti yang sebetulnya eksklusif. Jadi ini kan sebuah bisnis kan. Nah, kita muncul dengan ide Parklet. Parklet ini sebetulnya bukan ide baru. Jadi ini ide bagaimana kita mereclaim sebuah parking spot. Jadi kita membuat taman kecil atau kantong-kantong taman yang kita mencoba reclaiming tempat parkir buat mobil atau motor, kita reclaim menjadi tempat untuk orang berinteraksi. Nah, yang kita lakukan adalah, jadi Tuku itu ada di Bintaro Sektor 1. Nah, kita kerjasama dengan Tuku, kita bilang, Tuku mau nggak storefront kamu kita inject dengan sebuah program apa gitu? Hanya program sebetulnya sebuah ruang gitu. Ruang di mana orang tuh bisa berhenti, duduk, berinteraksi sama orang, mungkin ketika dia duduk ketemu temennya, dan bisa membangun interaksi dengan barista-barista Tuku. Jadi tercipta sebuah sense of community. Nah, yang menarik adalah setelah dari Tuku ini, Parklet ini akan dipindah ke Kopi Sana di Panglima Polim, yang memang di Panglima Polim sendiri sudah dari 2012 mencampaignkan atau mencoba strategi Parklet ini untuk menciptakan ruang terbuka di lahan yang eksklusif atau dimiliki gitu ya. Nah, dan lewat Parklet ini, jadi placemaking itu sebetulnya bukan konsep. Jadi kalau ada orang yang bilang placemaking adalah konsep, itu kan ini adalah tools untuk menciptakan sense of community, menciptakan community atau memberikan soul pada arsitektur. Nah, dan ini membuktikan bahwa ketika kita berbicara public space, ya nggak harus sesuatu yang besar kita suguhkan dalam strategi arsitektur. Kita bisa jadi satu lot parkir yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah ruang publik, yang mana ruang publik ini menciptakan possibility baru, possibility dalam arti ada komunitas baru yang akan datang dan berinteraksi di sini. Buat kalau misalnya Parklet ini ditempatkan di dalam commercial space, juga bisa menciptakan mungkin user baru atau customer baru dan vice versa. Jadi satu lot parkir ini bisa membawa banyak sekali possibilities. Nah, ini yang suasananya dilihat waktu pas BDD. Jadi kita pakai untuk berpameran. Yang tadinya tempat parkir ini dipakai untuk parkir motor di Tuku. Nah, ketika kita inject dengan program Parklet ini, dalam satu hari pelanggan yang datang ke Tuku bisa jadi berlipat karena ada orang yang duduk. Orang yang duduk itu juga mengajak temannya lagi dan bisa menciptakan sebuah sense of community di dalam Kopi Tuku sendiri. Dan mereka cukup happy sendiri dan ya setelah ini bahkan mereka akan ini sudah dipindah ya ke Panglima Polim, mereka mencoba membuat program yang serupa gitu karena mereka ngelihat dampak yang besar sekali bagi komunitas atau tetangga Tuku, mereka bilang gitu. Nah, jadi idenya adalah di dalam lot parkir ini harus bisa menampung banyak fungsi. Jadi dalam BDD kemarin tentunya harus ada exhibition panel. Nah, dalam sebuah parklet ya harus ada tempat duduknya, ada planter box, ada terus kemudian ada parkir sepeda untuk mendukung orang itu datang dengan sepeda dan bukan dengan mobil. Terus kemudian ada meja yang terintegrasi dengan tempat duduknya, dan jangan lupa kalau di sini kita ada item inclusive opportunity. Jadi ada tempat sampah juga yang terintegrated di situ, dan maksudnya opportunity di sini adalah berikan ruang bagi mungkin di setiap tempat pasti ada penghuni yang lebih dulu. Contoh misalnya ada tukang nasi goreng, ada tukang vale, ada segala macam. Nah, ruang-ruang itu bisa diisi oleh mereka yang memang memberikan identitas dan warna unik bagi setiap tempat.
gitu ya. Nah, Ago juga mencoba bagaimana kalau misalnya ide parklet ini bisa ditransfer ke misalnya ketika tempat parkir paralel. Jadi ada satu plot parkir yang diklaim untuk si parklet ini, atau di tempat parkir konvensional, atau bahkan yang possibility 3 adalah bagaimana ketika sekarang kan banyak sekali coffee shop bermunculan atau small business yang memang hanya menempati satu ruko atau satu space jualan yang memang depannya hanya disediakan satu lot parkir. Nah, daripada satu lot parkir itu hanya diisi untuk satu mobil, lebih baik kita manfaatkan menjadi ruang publik dan bisa menampung mungkin 15 atau orang yang lebih banyak untuk berinteraksi dan menjadi ruang publik, sehingga brand atau kegiatan yang ada di dalamnya itu menjadi lebih punya impactful terhadap ruang kota. Nah, ini contohnya interaksinya. Nah, ini ketika udah dipindah di Panglima Polim, ya. Nah, ruang ini yang menariknya adalah ini menjadi ketika orang datang ke tempat ini, maka space ini yang akan diingat karena di sini mereka bisa berinteraksi. Jadi kalau khusus di Panglima Polim ini memang banyak orang-orang yang sehabis lari pagi, main sepeda, atau jadi orang yang bergaya hidup sehat itu ngumpul di sini dan berinteraksi sebagai komunitas, dan mereka menjadi the regulars. Nah, hal ini yang kita ingin ciptakan dari inisiatif parklet tersebut. Nah, ini mungkin wrap up aja kali ya. Ini lebih ke bagaimana akhirnya parking space itu bisa menciptakan kegiatan-kegiatan baru dan unik gitu. Jadi ya, jadi seperti tema yang sekarang lagi diangkat, mungkin next aja juga bisa seperti tema yang lagi diangkat. Jadi bagaimana sih sebenarnya menyatukan antara angan-angan atau suatu ide dengan kenyataan gitu. Jadi sebenarnya idenya simple kan, berangkat dari idenya adalah simple. Kita ingin menciptakan suatu space yang inklusif gitu, yang bisa diakses banyak orang gitu. Dan juga bagaimana untuk menjadikan itu kenyataan harus make sense, karena nggak bisa juga mungkin dengan kondisi, yaitu dia kontekstual dengan kondisi seperti di Jakarta, di toko kopi kecil seperti Tuku dan Sarna Kopi, itu kan berarti ada keterbatasan biaya, ada keterbatasan space, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan seperti berarti banyak orang di sana, ada yang rokok, berarti ada kotor, hal-hal seperti itu lah. Jadi sepertinya penting untuk mengelainkan atau menciptakan suatu ide. Kita arsitektur itu kan suatu ide, suatu gagasan. Lalu bagaimana kita, tapi juga harus bisa berpikir bagaimana kita bisa merealisasikannya itu gitu. Jadi di sini adalah penting untuk kita kembali melihat faktor-faktor keadaan di sekitarnya gitu. Jadi harus kontekstual kembali lagi seperti itu sih. Ya, jadi gagasan kita adalah mengkonvert 2 lahan parkir ini yang tadinya buat mobil, kita jadikan lahan parkir yang bisa menjadi ruang publik untuk orang, dan impact-nya adalah ya ini menciptakan sebuah persepsi bahwa ya mau menikmati ruang luar ya bisa datang ke sini, dan mereka akan mengalami ruang yang mungkin mereka nggak akan temuin di tempat lain, dan pada akhirnya tempat ini menjadi sebuah hub gitu, dan bahkan bisa memberikan impact jauh lebih besar daripada yang diharapkan. Jadi memang ya orang-orang yang mau lari pagi, bersepeda bisa bertemu di titik kumpul di sini, dan akhirnya menjadi ruang publik. Ya, sebenarnya sesimpel mungkin itu sih. Jadi kenapa ini penting? Kenapa ini dibawa dari awal, dari slide-slide pertama? Sebenarnya karena kita ingin menunjukkan bahwa sebenarnya arsitektur itu nggak harus sesuatu yang mewah, nggak harus sesuatu yang harus rapi, mewah, dan segala macam, tapi harusnya bisa lebih organik. Bagaimana suatu ide dan gagasan itu bisa menciptakan space yang sebenarnya nyaman untuk banyak orang gitu. Jadi nggak harus melulu
arsitektur sesuatu yang out of reach, nggak harus seperti itu, karena ini sebenarnya kita sebagai arsitek bisa mulai dengan hal-hal kecil, yaitu contohnya seperti ini, hanya parklet maupun buat membuka lahan untuk parking. Jadi instead of kita hanya bisa mengakomodir 2 mobil saja, tapi ini bisa mengakomodir banyak orang dan banyak kegiatan. Jadi di saat punya ide dan gagasan yang memang bisa direalisasikan dengan baik, akhirnya ide dan gagasan itu juga mempunyai impact yang lebih, dan itu adalah inti dari Ago sebenarnya. Bagaimana kita menciptakan impact instead of hanya arsitektur yang cantik. Bangunan cantik. Iya, gitu. Nah, ya pendekatan ini kita juga lakukan di mostly bangunan-bangunan komersial atau F&B. Nah, bagaimana bagian the storefront, bagaimana ruang depan yang bersinggungan langsung dengan infrastruktur kota itu kita siasati. Jadi gagasan kita cuma simple. Kita membuka ruang dan kita menggabungkan atau mengikat antara ya, infrastruktur kota dan arsitekturnya. Jadi contoh ini adalah sebetulnya coffee shop kecil yang sebetulnya lebarnya hanya 5-6 meter, tapi dalam mereka berjalan, ternyata komunitas yang berjalan di situ bisa sampai ya puluhan orang ya yang bisa berinteraksi di situ, dan ini menciptakan sebuah identitas dari arsitektur itu sendiri, kira-kira gitu. Yang berikut adalah tentang climate. Nah, jadi kalau bicara climate ini tentunya Indonesia udah sebetulnya gudangnya riset atau gudangnya masalah. Jadi ya kita punya iklim yang cukup harsh. Jadi kita hari-hari mungkin di atas 30 derajat. Nah, dan solusinya dalam arsitektur ya nggak harus langsung dikasih AC, dan keindonesiaan ini bisa muncul dari bagaimana kita berdialog dengan climate ini, dengan angin, dengan panas, dengan matahari, dan dengan hujan. Gitu. Nah, dan muncul strategi-strategi untuk passive dan active system ini. Nah, ada kenapa gitu? Enggak sih, untuk climate ini sebenarnya kenapa akhirnya nomor 2 muncul, karena ini adalah satu key point dari Ago juga. Jadi sebenarnya saat kita diberi suatu tanah oleh klien, dan kita pasti ingin langsung ke lokasi dan memastikan lokasi itu di mana gitu. Sebenarnya setiap daerah punya tantangan masing-masing karena punya climate yang berbeda-beda dan macam-macam gitu. Kelebihan dari ya bagaimana kita sebagai arsitek harus bisa memahami climate di sekitar kita. Kalau misalnya sekarang kayak Ago Architects itu base-nya di Jakarta, berarti setidaknya untuk climate di Jakarta kita harusnya udah khatam gitu. Maksudnya kayak udah paham lah gitu. Untuk di Indonesia harusnya bisa paham gitu. Jadi ini penting untuk arsitek untuk paham, dan hal-hal seperti ini harusnya bisa sudah di luar kepala gitu. Jadi pemahaman akan iklim dan bagaimana konteks memasukkan suatu ide-ide gagasan untuk memanfaatkan iklim kita ini bagaimana, karena sebenarnya iklim kita cukup menyenangkan sih. Jadi kita nggak punya harsh winter, kita most of the time kita bisa buka pintu gitu. Jadi saat hal-hal kayak gitu kita bisa embrace instead of kita jadikan masalah, itu jadinya penyelesaian arsitekturnya juga akan lebih menarik gitu. Mungkin bisa next ya. Ya, dari climate ini. Oke. Jadi ada 2 strategi, passive dan aktif, dan bisa dilihat gimana Ago mengintegrate ini ke dalam project-nya. Jadi ini ada satu project. Ya, ini contoh salah satu project yang sedang berjalan. Jadi sedang under construction. Nanti ada foto terakhir di slide-slide terakhir ya. Jadi ini juga sebenarnya berangkat dari ini kita bekerja sama dengan Labworks ya. Mungkin di sini ada Azari yang juga kolaboratori Ago. Jadi di sini Ago mencoba menciptakan suatu desain yang merespon climate. Jadi memang suatu keharusan kalau masjid itu kan menghadap ke barat, geser sedikit 15 derajat kalau tidak salah ya.
Jadi itu sendiri berarti mostly menghadap barat dan timur. Itu kan area panas, berarti harus ada solusi-solusi desainnya. Bisa dilihat sendiri kayak penempatan. Gue selalu menempatkan area-area basah maupun area-area yang tidak banyak ditempati oleh oleh pengguna bangunan di area barat dan timur ini. Jadi sebisa mungkin opening air untuk cahaya itu lebih banyak dimanfaatkan, dimaksimalkan di daerah utara dan selatan. Sepertinya mahasiswa arsitektur juga harusnya sudah paham ini ya. Maksudnya ini adalah rule of thumb simple gitu. Tapi ternyata belum tentu bisa semudah itu untuk menciptakan desain yang seperti itu gitu. Dan kita harus ya itu adalah rule of thumb-nya Ago juga sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang masih harus terpapar teriknya matahari dari barat dan timur, berarti ada solusi lagi. Solusi pasifnya adalah dengan penggunaan double fasad seperti itu. Jadi meredam panas dulu masuk ke dalam, baru udara yang lebih dingin masuk ke dalam ke area yang banyak ditempati oleh pengguna bangunan. Jadi seperti itu. Mungkin next kali. Ya, jadi ini tempatnya sangat unik, sangat menarik. Jadi saya nggak yakin ada masjid lain yang kira-kira site-nya sama seperti ini. Jadi letaknya pas di depan stasiun kereta api, Benar. stasiun Pasar Minggu Baru. Jadi ada Nah itu tantangan noise. baru, itu yang Gitu. agak berat karena di satu sisi bangunan ibadah harus khusyuk ya, harus bisa mendengar imamnya, harus benar-benar beribadah dengan tenang gitu. Tapi di satu sisi ini lokasinya ini seperti terlihat sendiri itu benar-benar persis di depan stasiun Pasar Minggu Baru. Jadi kita juga pas kalau survei ke sana yang didengar adalah ya bunyi stasiun gitu. Iya. Dan kita di atas itu pas pintu masuk ya. Jadi kalau dilihat itu sangat padat, banyak orang pasar kaget dan jualan dan nah strategi Ago adalah bagaimana merespons itu semua, bagaimana menjadikan masjid ini nggak hanya menjadi ruang untuk ibadah, tapi bisa jadi ruang untuk warga. Nah karena memang programnya sendiri nggak hanya untuk ibadah, jadi di lantai bawah nanti bisa dilihat ada program lain. Nah ini di bagian yang menghadap pintu masuk kereta api ya kita ketika waktu-waktu tidak ada ramai untuk kegiatan ibadah, nah atau hari-hari tertentu bisa dipakai untuk menjadi sebagai balai warga ya, gitu. Orang bisa berinteraksi atau beraktivitas di sini. Atau bahkan ketika sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, nah, ruangnya bisa langsung berubah menjadi perluasan ruang di dalam masjid tersebut. Nah ini form generatornya. Jadi kita mengambil bentuk transformasi dari tulisan Allah. Jadi memang ya masjid itu adalah rumah Allah. Kita bagaimana berganti ya, belum keganti slide-nya. Oh, belum berganti ya. Nah, oke. Jadi memang atapnya itu terbentuk dari tulisan Allah. Jadi memang ada 3 segmen ruang, yang pertama penerima, terus kemudian di tengah itu ada 2 lantai, dan yang terakhir yang berdekatan dengan minaret itu ruang yang sangat megah. Telat ya ngegantinya. Iya. Nah ini udah masuk. Next aja sih. Slide program udah ya? Belum. Nah ini programnya adalah jadi ini mix of programs. Yang pertama di lantai dasar itu adalah sekolah, jadi seperti TPA ya, dan area ibadahnya itu menempati lantai 2 dan lantai 3-nya. Sorry panitia, ini slide-nya udah keganti belum ya? Slide-nya harus di next lagi deh mas kayaknya. Belum keganti. Udah nih, program? Belum. Kalau di sini sih belum. Di sini belum. Masih yang lafaz Allah. Nah ini baru masuk ke program. Sekarang kebanyakan. Iya. Nah, sekarang program kan? Video juga nggak bisa hidup ya? Sabi, mungkin videonya dinyalain? Video saya? Iya, mati soalnya. Sebentar. Oke, udah. Udah ya? Udah.
Sorry. Ya, tadi apa mana? Oke, nah ini intinya ada mix of program. Nah ini yang menarik, jadi bagaimana kita menggunakan sinar matahari yang dalam lintasan timur dan barat ini untuk menjadikan masjid ini bebas dari pemakaian sinar buatan ketika siang hari. Jadi ketika sholat duha 6 sampai jam 10, zuhur dan asar itu cahaya natural sangat bisa dimanfaatkan lewat skylight yang masuk di ujung setiap atap. Dan kalau Ini dilihat di next dulu ya? Belum keganti? Belum keganti. Belum. Ini udah. Agak lambat. Harusnya. Ini udah? Enggak, belum. Masih program. Hah? Masih di Ini program udah. ya. Ah, ini baru. Ini cahaya, Mas. Oke. Ini cahaya. Yang ini Ya. udah? Oke, ini yang tadi maksudnya ya. Saya Oke, klik oke. aja. Oke. Nah ini, jadi Gaby mau nambahin? Enggak sih, cukup jelas. Paling di slide Iya. berikutnya tuh jelas aja bahwa memang pendekatan kita yang seperti di awal tuh bahwa memang climate itu sangat penting untuk pendekatan Ago. Jadi kita mencoba konsisten untuk mendesain bangunan-bangunan yang merespon ini gitu. Karena mungkin estetika malah belakangan ya menjadi. Iya. Maksudnya Estetika belakang. jadi kalau misalnya saya dan Abi diskusi itu biasanya kita memang berangkatnya dari climate dulu. Jadi dari lokasinya seperti apa, sekitarnya ada apa, fungsinya mau ada apa aja. Jadi baru setelah itu saat semuanya sudah terpenuhi baru akhirnya berpikir untuk ke arah estetika gitu, penambahan-penambahan Ini lainnya. slide ini udah masuk ke rainwater system udah Belum. muncul? Belum. Ya, Oke, sekarang baru belum masuk. Oke, ini harus dibolak-balik dulu. Nah, ini rainwater system. Bahkan kita sampai, ini udah aktif strategi. Jadi kita bekerja nggak hanya sendiri. Kita selalu mengajak konsultan lain, seperti konsultan ME, untuk terlibat mengembangkan ide-ide ini dari awal. Jadi memang ide ini bukan cuma ala-ala aja ya, atau akal-akalan kita biar keren, tapi memang betul-betul kita terjemahkan menjadi sebuah perencanaan mechanical electrical. Dan ya di Ago saya dan Gaby cukup intens untuk mencoba bagaimana ini bisa terjadi. Jadi masjid ini seluruh 100% dari atap itu di-capture dan dimanfaatkan kembali untuk wudu atau bahkan Sorry, menyiram. nggak 100%, nggak 100%. Tapi Ralat ya, sorry. most of it, ya. Most of Jadi it, ya. Oke. Ya, ini udah ya, ganti. jadi belum. Jadi aktif dan sebenarnya kenapa pasif dan aktif ini penting karena pertama kenapa yang paling diutamakan adalah pasif, karena kalau aktif itu biasanya udah campur tangan teknologi, dan begitu udah ada campur tangan teknologi biasanya ada additional budget. Jadi either klien mau invest on that atau enggak gitu. Tapi yang bisa dilakukan oleh arsitek, tugas kita adalah bagaimana kita benar-benar mempush sistem-sistem passive system ini, bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang bisa desain kita secara pasif gitu. Desain kita bisa merespon climate-nya, desain kita bisa membuat penggunanya nyaman di dalamnya tanpa adanya bantuan-bantuan seperti teknologi lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kayak rainwater itu sebenarnya juga kalau misalnya kenapa penting untuk di masjid, karena kami berpikir masjid ini kan bisa dibilang tidak ada uangnya ya. Jadi kalaupun ada uang mungkin dari hamba Allah gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya kita sebagai arsitek kami memikirkan bagaimana masjid ini bisa sustain ke depannya gitu. Jadi saat tidak ada dana pun mereka bisa tetap hidup bangunannya gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan invest on rainwater harvesting. Jadi saat bisa invest itu, jadi kalau misalnya memang kita nggak pernah tahu ke depan akan ada keterbatasan air, karena next adalah air gitu yang akan menjadi masalah karena climate kita. Jadi
arsitektur harus bisa merespon itu gitu, harus bisa merespon jauh ke depan gitu, tidak hanya yang saat ini terjadi gitu. Jadi kalau misalnya ternyata PAM tidak available, sumur kita juga sudah kering karena terus-terus digerus gitu. Jadi hal-hal ini harusnya menjadi perhatian kita sebagai arsitek gitu. Jadi bukan tidak ada kata-kata keren-kerenan pakai teknologi segala macam, bukan keren-kerenan, ini adalah kebutuhan yang akan segera dibutuhkan gitu sebenarnya. Gitu sih. Ini udah pindah ke fasad belum? Udah. Udah ya? Belum. Oke. Belum. Ini Koga? Belum. Ya, udah. Udah ya. Ya, baru ya kita perhatian Balik terhadap lagi teknologi. Ini Koga udah? Balik lagi tadi udah, terus kembali lagi ke 3D. Oh. Ya anyway. Ya jadi ya memang banyak banget yang harus kita pikirkan dalam arsitektur, mulai dari ya konsepnya, bagaimana impact to public space, to urban, dan bahkan sampai kita tentang joinery atau tentang tektonikanya, bagaimana mengelola fasad dan menggunakan material-material yang bisa menjadi identity dari bangunan ini. Ya. Ini kayaknya kita waktunya masih tinggal sedikit ya, panitia ya? Iya. Sampai 16.50, Mbak. 16.50. Oh, berarti tinggal 4 menit. 16.50. Iya. Oke. Ya udah. Ya intinya, oke. Sepertinya Ada nggak akan project selesai. berikut. Nggak apa-apa ini sih. ada. Tetap aja. Ini project berikut ya. Gordy. Gordy ini Cepat sebuah aja coffee sih. shop. Cepat aja kayaknya Cepat Gordy. aja ya. Itu di belakangnya adalah ini punyanya si SUB tuh. Explode Housing. Nah, ini pendekatannya kita tetap mirip dengan si masjid, bagaimana matahari itu mengenerate program dan aktivitas yang akan berinteraksi di coffee shop ini. Gitu ya. Nah, kalau dilihat bagaimana matahari bergerak itu menentukan di mana orang bergerak, orang itu beraktivitas. Dan kalau di dalam, nah ini kita lihat, nah bagaimana ada garis-garis itu juga menentukan ini mobile si counter kopinya itu bisa seperti ini atau bahkan bisa seperti ini gitu. Jadi flexibility of space itu juga bisa kita translasikan dalam Dena. Oke. Nah, ini yang menarik dari Gordy ini adalah ya bagaimana lahan besarnya itu kita tidak manfaatkan 100%. Jadi 50% kita manfaatkan untuk bangunan, sisanya sebetulnya untuk ruang terbuka yang pada akhirnya Gordy memanfaatkan menjadi ruang piknik. Jadi budgetnya memang terbatas. Jadi memang seating-nya hanya mungkin 20, tapi dengan adanya ruang piknik ini mereka bisa menampung sekitar 60 guest dalam satu waktu dengan budget membangun bangunan yang hanya untuk 20 seating, kira-kira gitu. Oke, nah ini berikut tentang tektonik ya. Jadi bagaimana kita di setiap pendapat kasus, terutama yang ya kalau budget pasti selalu menjadi ini ya tantangan. Nah, bagaimana kita memakai misalnya besi, baja, dan kita menjawab tantangan untuk kecepatannya dan efisiensi. Ini ada satu project, ini studio untuk fashion designer, jadi di Ragunan. Jadi luasnya hanya 80 meter persegi. Ini menjadi bangunan tambahan untuk sebuah rumah yang udah ada. Jadi yang menarik, bangunan ini kita belum berganti gambarnya, belum ada. Oh, belum. Ini udah? Nah, baru iya. Ya. Jadi ini dia dibuat hanya dalam waktu 3 bulan konstruksinya ya. Konstruksi 3 bulan, jadi base-nya menggunakan beton, selebihnya ke atasnya menggunakan baja. Jadi semuanya dirakit di tempat dan selesai dalam waktu 3 bulan. Dan kalau dilihat, si fashion designer ini memang menginginkan area yang tempat kerja, atelier yang bisa membuatnya dekat dengan alam. Jadi kalau kita lihat, ya ini pemandangan kita misalnya kalau di Bali. Ketika di Bali, ada banyak villa atau rumah-rumah tinggal di mana kita ketika buka jendela, view ini yang dilihat. Nah, rasanya pengalaman seperti ini yang kita mau coba hadirkan di dalam project ini. Ya, ini sketsanya. Ya, ini bisa dilihat kan
mengalami berbagai macam filter sampai akhirnya seperti yang terbangun. Nah, ini side plan-nya. Nah, itu bisa dilihat strukturnya. Jadi di bawah base plate-nya dengan beton, terus kemudian ke atas semua dengan besi dan baja. Nah, kalau dilihat di kanan dan kirinya, itu adalah area yang kita integrasikan dengan fungsi. Sebelah kiri itu untuk menyimpan baju, yang sebelah kanan itu area timur ya, sebelah kanan itu timur. Jadi tempat di mana matahari pagi bisa masuk. Jadi kenapa atapnya itu lebih mendongak di area sebelah kanan itu untuk menghadap timur, dan banyak kaca nako. Ya, slide belum ganti. Kayaknya perlu dibulak-balik deh kalau misalnya itu. Ini udah. Ya. Ya, ini kelihatan kan ada nakonya di sebelah kanan, dan yang ada tempat duduk itu juga tempat memasukkan udara. Ini cepat aja. Oke. Dan bisa dilihat di sini, ini kan sebelah udah pindah belum? Belum. Masih section, Mas. Masih section. Kenapa ya? Sekarang Pasif. Kenapa ininya begitu ya? Maksudnya kayak udah pasif ya? Apa ya? Udah pasif. Oke. Ya udah. Nah, ini bisa dilihat kita betul-betul memanfaatkan cahaya timurnya, di mana si desainer ini ya dia akan aktif bekerja mulai dari start dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, bangunan ini juga dibuat tanpa AC, dan bisa dilihat nanti di foto-foto yang udah jadi bagaimana matahari pagi betul-betul tampil seperti exactly ketika gambar ini terjadi. Kalau bisa dilihat, ini kan ada bayangan ketika orang berdiri. Nah, itu juga muncul ketika di foto. Udah pindah belum? Belum. Oke. Belum? Oke. Nah, ya. Udah ke foto? Foto udah. Foto ya? Ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi bayangan yang kita prediksikan akan jatuh ketika di gambar diagram tadi betul-betul bisa terlaksana. Nah, ini memang betul-betul ketika kita ya berdialog dengan si mataharinya, lu mau jatuhnya di mana sih gitu. Dan ternyata betul-betul bisa jatuh di tempat dan di mana ruangan ini dibutuhkan untuk aktif. Gaby mau nambahin? Halo. Iya. Bisa ini nggak jadiin saya host deh biar share dari laptop? Boleh. Mungkin. Biar lebih stabil ininya untuk slide-nya. Bisa? Bisa. Oke. Oke, nah kalau di foto ini sambil nunggu, di sebelah kiri juga bisa dilihat. Di stop aja dulu, baru mau. Di stop dulu. Ya udah, itu Mbak Gaby udah jadi co-hostnya. Oke. Udah gantian. Biar nggak ini ya, biar nggak telat gitu loh. Kayaknya Mas Abi mungkin ini bisa nyalain videonya lagi. Ya. Udah masuk? Udah. Oke. Tadi terakhir di pasif ya? Apa di? Oke. Di foto masuk ya? Di foto? Foto-foto. Ini udah belum? Tadi. Udah. Area? Belum. Udah. Cepat aja sih. Oke. Ya udah. Ya. Jadi ini ada suatu poin di mana yang tadi Abi udah jelasin mungkin ya. Jadi memang tetap terintegrasi. Jadi salah satunya juga flexibility itu penting dalam arsitektur di Ago karena kebutuhan saat ini kita memang satu space itu harus bisa menampung berbagai kegiatan gitu. Dan ini ada showroom, workshop, sama runway. Ini contoh foto yang sudah jadi, ini baru difoto sekitar minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya, kalau tidak salah. Jadi baru jadi. Jadi ini seperti ini kira-kira. Jadi ini penyelesaian nakonya. Lalu ini beberapa foto interiornya juga seperti ini. Oke. Jadi dialog antara arsitek dan juga klien itu sangat penting karena akhirnya yang mengisi arsitektur bangunan arsitektur ini adalah kliennya itu sendiri. Jadi kalau misalnya tidak align, akhirnya bisa-bisa tidak selaras gitu antara interior dan juga arsitekturnya gitu. Oke. Lanjut.
Lanjut. Sorry. Lanjut. Ini beberapa detail. Oke. Lalu yang keempat ya, untuk program. Ya, untuk program ya. Oke. Nah, jadi dalam program sebetulnya ya kita lagi-lagi integration, compactness, dan sebenarnya bukan impact, versatility. Jadi bagaimana kita menciptakan program yang tepat itu bisa menjawab apapun persoalan atau masalah yang dibawa oleh setiap project. Next aja gitu. Nah, ini tentang program, integration, dan versatility kita munculkan dalam seri millimeter houses. Ya, jadi kita ada setelah 3.500 mm, ada 4.000 mm, 3.900, dan yang paling kanan tuh 3 meter ya. Tidak, untuk pintu di atas. Nanti pintu bisa gitu. kepala. Jadi memang bukan tentang size ya, jadi memang kita juga cukup selektif dalam memilih project untuk millimeter house ini. Apakah kliennya satu visi, apakah sebetulnya rumah ini dibuat untuk meningkatkan kualitas hidupnya dia. Apakah dia tinggal dengan tempat kerjanya, atau dekat dengan transportasi publik. Rasanya akan sia-sia kalau misalnya dibangun millimeter house ini, tapi dia tetap kerjanya mungkin 20-30 km dari rumahnya. Artinya, compactness dari hidupnya dia itu nggak akan tercapai. Kenapa tadi sempat disebut sama Abi memilih klien? Karena memang bukan pilih-pilih, cuman maksudnya khusus untuk millimeter house ini, karena sesuatu yang compact itu harus diikuti dengan lifestyle ya. Jadi kalau misalnya ternyata lifestyle dari kliennya tidak siap untuk tinggal di rumah yang compact dan seperti ini, sepertinya tidak akan bekerja gitu. Jadi sebenarnya beberapa kayak mungkin developer atau calon klien bilang, ini bisa nggak dibuatin ngelihat 3.500 pengen ngebuat mereplika itu gitu. Jawaban kami sama, ini kalau rumah sekecil ini itu harus sangat spesifik terhadap kliennya. Jadi karena setiap klien akan berbeda ruang-ruangnya yang dibutuhkan gitu. Dan lifestyle-nya tuh harus siap untuk itu, karena nggak semua orang siap untuk tinggal di rumah yang sangat minimize seperti ini gitu kan. Karena bukan tentang size-nya, tapi bagaimana dengan tinggal di rumah yang kompleks seperti ini, kualitas hidup dari setiap orang yang tinggal itu bisa tertingkatkan gitu ya. Paling mudah untuk melihat ini impact-nya adalah dari rumah 3.500 ya, yang sudah yang ya, ini rumah sudah saya jelas. Sendiri, jadi saya sangat happy, udah 2 tahun tinggal di sini, nggak ngerasa ada kurangnya, nggak ada yang ngerasa perlu ditambahin, dan ya saya bisa lebih produktif mungkin dibanding orang yang tinggalnya di Bintaro tapi kerjanya di Sudirman atau di Kuningan, kira-kira kayak gitu. Next one deh. Aja. Nah, ini sebetulnya millimeter house. Nah, NLDK ini adalah sebetulnya rumus yang dipegang oleh developer atau ketika arsitektur modern harus membangun besar-besaran untuk recover dari Perang Dunia Kedua. Jadi kan dibangun banyak apartemen. Rumusnya adalah unit tinggal NLDK. N itu untuk banyaknya kamar, living, dining, kitchen. That's it. Tapi pertanyaan buat aku adalah apakah arsitektur untuk manusia dan keluarga tinggal hanya mencakup ini? Apa perlu nggak kita hadirkan sebuah value baru, sebuah gagasan baru, sebuah fungsi baru yang bisa mengkomplement gaya hidupnya dia, tantangan hidupnya dia, sehingga ketika dia tinggal di rumah tersebut, itu bisa meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ini sih sama yang tadi ya. Iya, jadi kalau kita tinggal di tengah kota dengan begitu banyak aktivitas, bisa nggak ini tercermin ketika WFH ini ya, artinya rumah yang siap untuk saya ngerasa bahagia tinggal selama WFH di rumah. Rumah bagaimana yang sebetulnya bisa menjawab sebuah tantangan ini ya, rumah yang bisa multifungsi, versatile, di mana dia bisa bekerja di rumah, bisa ibadah di rumah, bisa sekolah di rumah dan segala macam. Nah, karena ketika bicara program, kalau dilihat program itu harusnya di-challenge, jangan ya udah NLDK. Dan rumah itu bukan kayak arsitektur kue lapis atau dominonya Le Corbusier. Jadi rumah itu bukan mesin for a living gitu. Jadi rumah tuh harusnya punya kualitas yang berbeda-beda dan
bagaimana ruang itu sebetulnya dalam lahan yang sempit bisa dimainkan persepsinya. Jadi kalau diagram perception of space, ketika kita menggabungkan dua modul itu atas bawah, itu bisa tercipta ruang yang vertikal. Kalau 3 modul digabungkan secara sejajar, itu pasti akan tercipta ruang-ruang yang persepsinya bukan ruang yang sempit. Jadi contoh di 3,5 meter ini, gue nggak ngerasa tinggal di 3,5 meter. Dan adian ya compact space. Oke, nah ini verticality yang bisa terlihat dari konsep. Jadi bagaimana ketika masuk rumah ini tuh nggak kebayang 3,5 meter, tapi yang dilihat adalah void setinggi 5 meter, void setinggi 6 meter. Di rumah yang selebar hanya 3,5 meter. Nah, ini multifungsi, jadi satu modul itu kalau bisa menampung berbagai macam fungsi. Next, bahkan harus bisa menjadi tempat tumbuh kembang generasi berikut ya. Dan saya cukup happy anak saya bisa punya tempat berkembang selama dia kecil. Nah, ini contoh video. Ini setelah 2 tahun. Dan gimana keluarga saya itu beraktivitas di rumah ini. Oke. Nah, ini begitu masuk ada void 9 meter. Ketika masuk pun masih punya teras. Ada ruang yang tidak terpisah-pisah, very seamless, dan ketika berpindah ruangan itu kita tidak terasa seperti berpindah lantai. Jadi untuk sebuah keluarga yang memang tinggal di tengah kota, rasanya efektivitas dalam kita hidup dan bagaimana menghasilkan program-program yang unik dan bisa mengkomplement gaya hidup si penghuninya itu betul-betul ya harus kita challenge, harus kita pikirkan baik-baik ya. Ini ruang kamar tidurnya. Oke, next. Yang terakhir ya. Nature, landscape, and architecture. Iya, jadi ini akan di sini kelihatan banget gimana Ago mengolah atau melakukan pendekatan terhadap arsitektur rumah tinggal. Gitu. Yeah. Bagaimana kita itu melihat natural element atau landscape harusnya menjadi bagian keseharian kita dalam sehari-hari gitu ya. Dan menariknya, menariknya. Saya dan Abi tuh punya perspektif yang berbeda saat melihat suatu lahan kosong. Jadi atau ngeliat suatu project gitu. Jadi kalau misalnya Abi tuh mungkin bisa langsung berpikirnya secara makro ya. Jadi kayak langsung ngelihat oh ini kayaknya enak kalau begini gitu. Ya, kalau misalnya saya tuh lebih ke mikronya. Bagaimana proses berpindahan ke antar ruang ke ruang dan lain-lain. Tapi dari kedua perspektif berbeda ini dan pendekatan yang berbeda saat pertama kali melihat sebuah tanah atau project, akhirnya kita mempunyai satu hal yang sama, yaitu bagaimana hubungan antara landscape sekitarnya dan arsitektur itu sangat penting. Jadi itu menjadi suatu poin tersendiri gitu. Ya. Ini view waktu Ago dapat survei master plan project di Danau Toba. Jadi kita nginep di sebuah Airbnb yang kalau buka pintu pas pagi itu langsung lihat Danau Toba kayak gini. Jadi Indonesia itu emang kita diberi kemewahan untuk kayak di Ubud kita buka ngelihat sawah, di Danau Toba ngelihat kayak gini, dan harusnya kekayaan seperti ini harus bisa dinikmatin bahwa ketika kita pun tinggal di tengah kota, kira-kira kayak gitu. Next slide. Lanjut, Kip. Ya, ini project mungkin langsung cepet aja kali ya, udah habis ya waktunya, kita udah kelewatan. Jadi ini salah satu project lagi akan dibangun, ini lagi benar-benar pasang batu pertama ya. Jadi ini sebenarnya desainnya dari 2018, salah satu project pertama Ago. Jadi ini co-living, jadi untuk 3 keluarga. Jadi bagaimana kelihatan jadi di sini ada 3 keluarga tinggal di rumah ini. Iya. Jadi di sini kelihatan bahwa saat bagaimana landscape itu ada di sekitar arsitekturnya, ada di sekitar ruang-ruangnya gitu. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita tidak pernah bersebelahan langsung dengan dinding tetangga. Nempelin gitu. Bangunan ke dinding nggak pernah. Unless millimeter house ya. Tidak ada pilihan kalau itu. Nah, kalau misalnya kita punya luxury, punya kelebihan lahan seperti ini pun sebenarnya tidak terlalu besar karena 12 meter,
Tapi tetap kita berusaha untuk memastikan setiap ruang mempunyai landscape dan kualitas-kualitas sendiri gitu. Oke, mungkin bisa kelihatan lebih jelas. Kamu aja ini pendekatan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, pendekatan ke matahari, angin, bagaimana. Jadi orientasinya itu sangat penting, orientasi. Lalu yang kedua itu rainwater system, kembali lagi memang kita coba perkenalkan di sini. Jadi biasanya ke klien juga kita selalu menawarkan, do you want to invest in this gitu. Kalau misalnya karena ada yang siap, ada yang belum gitu. Jadi kita juga memberikan edukasi-edukasi kenapa ini penting gitu. Sama halnya dengan solar system gitu. Jadi kalau solar system dan juga rainwater ini kan jatuhnya lebih ke aktif gitu. Jadi perlu komitmen dari kliennya sendiri gitu. Tapi kita sebagai arsitek terus mengedukasi klien kenapa ini perlu, ke depannya kenapa gitu. Itu penting. Ini mungkin sedikit video untuk proyek yang sedang berjalan. Jadi Saraswati ini sedang jalan ya. Mudah-mudahan selesai tahun ini juga. Mudah-mudahan kalau cepat. Kalau nggak mungkin awal tahun depan. Gitu. Jadi ini kliennya juga menarik. Kliennya memang udah cuma segitu aja. Oh, memang cuma segitu. Dipotong. Oke. Oh, dipotong. Baik. Nah, ini next-nya adalah proyek seru sebenarnya. Jadi Smart Home Cigadung ini masih dalam design phase. Jadi belum terlalu banyak ditunjukin juga. Jadi memang ini kita juga kembali menintroduce alam. Jadi karena ini ada di Bandung, jadi di Cigadung, areanya juga berkontur dan masih sangat adem gitu untuk daerah Bandung. Jadi bagaimana kliennya juga masih muda, belum berkeluarga, sangat high-tech, memang bekerja di industri teknologi, dan dia ingin sekali punya smart home gitu. Jadi pertama kali dia bilang begitu ke saya, karena memang teman saya, itu yang saya bilang adalah smart home doesn't work if it's not sustainable. Jadi pertama yang harus diintroduce adalah passive design-nya dulu, baru kita masukkan active design atau smart teknologi seperti itu. Ini contoh kira-kira seperti ini. Jadi ada solar panel di atasnya juga. Everything integrated sebisa mungkin. Udara bisa mengalir karena semi terbuka. Seperti itu. Jadi benar-benar embracing the nature sekitarnya. Nggak benar-benar tertutup gitu. Orangnya private, jadi semuanya memang terlihat sangat private, lebih masuk ke dalam gitu. View juga penting karena karena di sini view-nya dia bagus di tebing seperti itu, jadi bisa diintroduce lebih. Yang ini nggak dipotong ya? Enggak, ini enggak. Ini lokasinya di mana, Mbak? Di Bandung. Di Cigadung, Bandung. Yang dipotong cuma yang tadi gitu. Itu tadi, desain akan berbeda tergantung dari lokasinya ya. Oh, jadi di mana lokasi dari bangunan itu sendiri gitu. Dan ini kan berkontur, berarti bagaimana kita kelihatan sendiri dari ruang-ruangnya juga semua ngikutin kontur. Jadi kita sebisa mungkin mengurangi cut and fill gitu. Jadi benar-benar semuanya coba dimanfaatkan yang ada gitu. Terlihat sendiri kan tuh ada kontur-konturnya gitu, mengikuti kontur. Jadi itu adalah respon juga terhadap konteks lahannya gitu. Seperti itu. Ya, kira-kira juga ada perkenalan untuk roof garden, karena roof garden itu juga butuh komitmen ya. Maksudnya tidak segampang merancang, yaudah dirumputin aja. Jadi sebenarnya di sini pelajarannya adalah bahwa arsitektur itu butuh komitmen antara arsiteknya maupun kliennya gitu. Ya. Ini mau dijelasin? Kamu aja, all the way. Oh, oke. Jadi ini Pejaten Barat. Jadi ini yang tadi garden house. Kenapa disebut garden house? Karena tanahnya cukup besar, sekitar 2.200. Iya, betul. Kebutuhannya juga besar, jadi bagaimana kita mencoba mengintegrate, memasukkan kantong-kantong hijau
di dalam setiap area gitu. Jadi bagaimana itu menjadi goal Ago gitu dalam mendesain suatu bangunan gitu. Jadi kalau berangkat dari denah bisa kelihatan sekali denah-denah Ago tuh semuanya sangat-sangat mengutamakan itu gitu. Gitu. Oke, ini ada sedikit desainnya. Tanpa mengurangi privacy ya, karena privacy sangat penting untuk beberapa rumah, untuk beberapa klien, most of the clients sih sebenarnya. Ya, tapi ini juga, nah ini kantong-kantong hijau yang ada, jadi setiap ruang sebisa mungkin mendapatkan view sendiri gitu. Jadi walaupun tinggal di tengah kota, ini kan di Jakarta Selatan, di daerah Pejaten, tapi juga tetap bisa merasakan nature landscape-nya setidaknya gitu. Ya, ini juga akan dimulai sih, mudah-mudahan insya Allah tahun ini ya, gitu. Ya, kira-kira seperti itu mungkin. Kita potong kali ya, udah mulai habis waktunya. Ya. Terakhir. Terakhir sih ini project juga rencananya akan segera dibangun. Jadi ini proyek-proyek yang akan segera dibangun. Jadi kita ingin menunjukkan, ini kelihatan sendiri kan, pocket-pocket hijaunya tuh jelas gitu. Jadi jadi sebenarnya kami berusaha untuk menjadi konsisten akan hal ini gitu. Bagaimana desain-desain Ago tuh bisa konsisten terhadap poin-poin dialog ini. Jadi nggak palu gada lah gitu. Nggak jualan arsitektur. Nah, jadi memang kadang-kadang menariknya dengan begini, klien-klien yang datang ke Ago pun juga cukup spesifik ya. Saat datang tuh, gue pengennya yang nature ya, gue pengennya ada introduce sustainability-nya gitu. Maksudnya sudah aware akan hal itu. Kalaupun tidak, akhirnya kita educate dan kita ajak untuk itu. Dan biasanya sih tertarik untuk ke arah sana gitu. Jualan, tadi Mas Abimantra bilang jualan arsitektur. Jualan arsitektur itu kayak apa sih, Mas? Kita nggak jual, nggak tahu kita nggak jual arsitektur soalnya. Mungkin bisa dijelasin itu jualan arsitektur itu seperti ini apa? Ini udah sesi tanya jawab ya, ngomong-ngomong. Enggak. Udah sih, ini udah terakhir kok, ini yang terakhir aja. Gitu. Sebenarnya kalau bisa dilihat dari beberapa project yang di-share tadi, ada 4 project ini yang lagi akan dibangun. Itu sebenarnya secara desain mungkin berbeda-beda ya. Maksudnya taste desainnya, karena kita memang benar-benar berusaha benar-benar fokusnya ke klien ya. Klien itu maunya seperti apa, mereka itu butuhnya apa. Itu dulu sebenarnya, karena kalau rumah itu sangat spesifik gitu. Kebutuhan setiap orang bisa berbeda, dan kita sebagai arsitek, goal pertama adalah bagaimana kebutuhan klien ini terpenuhi. Kedua yaitu menyelipkan arsitektur, gagasan arsitektur yang baik untuk rumah itu sendiri dan untuk kliennya. Jadi kalau kadang-kadang ada tuh klien yang kayak, udah deh gue nggak mau yang ijo-ijoan gitu. Udah deh nggak apa-apa, nanti gue ke Bali kalau mau ijo-ijoan gitu. Kita yang kayak, no. Jadi ini nyambung ke ini, maksudnya apa sih, kita tuh nggak jualan arsitektur. Jadi arsitektur buat kita tuh adalah gagasan. Arsitektur kita tuh bukan referensi Pinterest, bukan bangunan yang cantik. Jadi kalau dia bilang, udah deh, ini gue udah punya referensi, gue datang ke lo hanya karena kita nggak bisa gambar. Oke, kalau gitu silahkan, banyak nih kenalan mahasiswa Trisakti masih mau ngerjain gambar lo. Jadi memang arsitektur itu harus punya agenda, harus punya impact, harus punya gagasan, dan emang nggak bisa cuma diomongin ya. Berarti gini Mas, berarti kalau misalnya Mas bilang ada jualan arsitektur, berarti di luar sana ada berarti yang jualan arsitektur. Oh ya banyak. Banyak. Buka Instagram aja. Wah, iya. Arsitektur minimalis. Arsitektur Oke. Desainnya gratis. Gila. Soalnya iya, ya gitu. Tapi ya itu ya, ini udah wrap up ya. Jadi kira-kira mudah-mudahan 5 dialog dari Ago Architects itu bisa ngasih gagasan baru buat teman-teman mahasiswa, dan bisa ngebuka mata, dan kalau bisa bikin panas bahwa
ya arsitektur tuh harus betul-betul punya gagasan. Jadi Iya. jangan terfokus sama gaya, jangan terfokus sama bentuk, ya fokus pada gagasan dan gimana ngebuat lingkungan kita lebih baik. Itu aja sih kalau dari saya. Thank you. Gaby, ada tambahan menutup? Iya, sebenarnya sesimpel itu sih. Bagaimana saat mau, apakah ingin menjadi arsitek seperti apa? Pertanyaannya adalah itu. Jadi dulu ya mungkin Abi dari pertama kuliah juga udah tahu pengen jadi arsitek. Saya pun juga begitu sebenarnya. Mungkin pas semester pertama ya, jadi lebih yakinnya. Karena tadinya mau jadi dubes, tapi ternyata nggak kesampean. Jadi akhirnya terus ke arsitektur, ternyata jatuh cinta gitu. Jadi walaupun kayak benar-benar akhirnya tahu, oke, gue mau jadi arsitek sampai tua. Jadi pertanyaan next-nya lalu belajar, lalu pertanyaan next-nya akan menjadi arsitek seperti apa gitu. Jadi apakah hanya arsitek untuk mencari uang, untuk hidup saja, atau memang ingin ada ide-ide dan wacana-wacana lain dalam berarsitektur. Sebenarnya seperti itu sih gitu. Dan itu pilihan ya, nggak ada yang salah. Maksudnya berarsitektur untuk mencari uang pun ya itu lumrah karena kita semua harus hidup. Jadi itu tidak salah. Cuman ya itu mau menjadi arsitek seperti apa gitu. Karena itu penting sepertinya untuk direfleksikan sebagai mahasiswa arsitek juga. Jadi itu karena itu akan menjadi penyemangat ya gitu. Kalau fokusnya terhadap komersil pun nggak masalah karena nggak ada yang salah sebenarnya gitu. Bisa jadi kehilangan klien. Tapi nggak masalah buat kita. Ya kita pernah lebih kehilangan atau kita menolak secara halus sih lebih tepatnya ya. Gitu. It's their loss ya, bukan us. Itu juga sebenarnya dilema ya kami sebagai business owner. Karena kita ada dua hal ya, sebagai arsitek atau business owner gitu. Saat menjadi business owner yang dipikirkan adalah bagaimana caranya bisnisnya survive kan. Tapi sebagai arsitek kita ingin kembali ke root, kita ingin menjadi arsitek seperti apa. Kita ingin punya arsitektur yang konsisten gitu. Tapi kalau sebagai business owner kan itu kehilangan uang ya, misalnya kehilangan pemasukan gitu. Dan itu akhirnya kenapa partner itu penting memiliki visi yang sama karena akan ada banyak persimpangan-persimpangan seperti itu. Dan saat itu kita ada kasus seperti ini, saya dan Abi ngobrol, kita sepakat kalau misalnya emang kliennya tidak bisa kita educate untuk ke arah yang ke arah Ago, berarti sepertinya kita lepas gitu. Berarti Ago itu masih bisa dibilang idealis dalam memilih kliennya gitu, masih bisa. Arsitektur harus punya idealisme. Ya oke. Itu salah satu poinnya di yang saya kirim ke Mas. Arsitektur harus punya agenda. Intinya punya prinsip ya Mas. Oke. Iya. Oke, langsung. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi pertanyaan dan ini keluar aja dulu ya. Oh iya, boleh Mbak. Oke. Kan kami sudah share di Instagram story kami yaitu untuk pertanyaan pada sesi kali ini. Nah, kami sudah menampung beberapa pertanyaan dari Instagram. Yang ini ada pertanyaan nih Mbak dari Ilham Nugroho. Katanya, saya tertarik dengan menciptakan ruang ketiga dan pemanfaatan space. Gimana hal tersebut diciptakan di situasi seperti saat ini? Oke. Abi? Oke. Jadi ruang ketiga itu sebetulnya bukan konsep dan butuh waktu untuk menciptakan sebuah ruang itu untuk berperan menjadi ruang ketiga. Jadi kalau dalam hal ini, buat saya, ruang satu, ruang kedua, ruang ketiga itu adalah ya di rumah kita sebenarnya kan. Karena kita ya nggak bisa keluar rumah untuk berinteraksi bersama orang lain. Jadi ya itu pertanyaan kita sama-sama. Sebetulnya ruang ketiga apa, public space seperti apa yang akan harus kita munculkan nanti gitu ya. Dan saya belum sempat duduk lama untuk memikirkan hal ini karena berbagai kasus di public space di luar sana aja udah dibuat jarak ya antara setiap orang itu bisa duduk di taman gitu. Dan kunci dari third space itu adalah interaksi dari manusia atau user. Nah, sekarang gimana third space itu bisa terjadi kalau misalnya interaksi itu secara fisik nggak bisa dilakukan dalam sebuah ruang gitu. Nah, third space kita adalah ini selasar arsitektur adalah third space loh. Ya. Gitu. Jadi selasar kamu depan lift,
Jadi kalau Iya, iya, setelah iya. Bukalih itu adalah third space Iya. yang terus-terusan digunakan oleh interaksi komunitas, ada acara, ada semua terjadi di situ. Itu adalah third space dan nggak bisa didesain atau ditentukan dari awal, tapi kita sebagai arsitek bisa mengantisipasi sebuah ruang untuk berkembang menjadi sebuah third space. Kuncinya gimana? Bawa interaksi ke dalam ruangnya kamu. Jadi jangan jadikan ruang itu sebuah permanensi. Kadang impermanen atau ruang yang nggak selesai itu adalah baik. Baik buat apa? Karena membiarkan user atau community itu menggunakan tempat itu dengan identitas dia atau dengan tujuannya dia masing-masing. Sehingga terbentuk si identity of space. Jadi kadang nggak harus arsitek yang nentuin. Ya. Nggak apa-apa kita tidak menyelesaikan desain. Kalau emang tidak selesai itu emang kita udah tentukan dari awal. Iya, benar. Kata Mas Ari Indra juga pernah bilang kalau desainnya dia itu emang nggak pernah selesai. Gitu. Iya, jangan, apalagi bicara ruang publik ya. Publik itu bukan kamu, bukan arsitek, kita bukan Tuhan ya. Jadi ya kita harus punya logo, ada namanya copyleft. Kamu tahu copyright kan? Iya. Copyright itu ya sebuah kepemilikan seniman terhadap karya. Tapi kalau copyleft, bahwa si seniman itu membiarkan user atau community itu mempunyai kepemilikan. Nah, itu yang kita harusnya kampanyekan dalam arsitektur publik gitu loh. Okay. The copyleft spirit. Oke. Selanjutnya mau kita bacain satu pertanyaan dari yang udah komen di kolom komentar. Satu pertanyaan dari Mas Eka. Dari 3 pertanyaan kita pilih satu, yaitu buat Ago Architect, adakah dimensi standar atau modul-modul tertentu yang dapat digunakan sebagai patokan dalam kita merancang suatu area menjadi area yang dapat menampung aktivitas yang bersifat multifungsi seperti pada community space dalam contoh yang udah dijabarkan tadi? Bisa dijawab, mungkin Mas Adi atau Mbak Gita? Aku jawab ya, Gita. Jadi gini, bahwa kalian kan kalau kuliah tuh belajar time saver atau noteper kan, dan kadang kalian jadiin itu sort of kitab gitu ya. Tapi kan itu dimensinya bukan orang Asia, bukan orang Indonesia. Mereka rata-rata tinggi 180, nah kamu sendiri mungkin tinggi 150 sampai 160, 170 kan. Nah, jadi buat Ago dalam setiap projectnya bagaimana kita membuat standar dalam produk kita, dalam setiap arsitektur kita ya, kita harus jadikan pertanyaan akan standar ukuran itu sebagai sebuah landasan desain. Jadi, contoh misalnya untuk rumah 3.500 sudah jelas. Jadi betul-betul saya ukur setiap anggota keluarga, bagaimana setiap anggota itu bergerak dan beraktivitas dan diterjemahkan ke dalam ruang. Nah, dalam masjid, ada hal yang cukup spesifik yang kami hadirkan. Contohnya misalnya gini, di dalam ruang ibadah, kalau misalnya kita masuk ke area masjid, itu biasanya banyak orang yang nyari pinggiran kan, supaya bisa nyender. Nah, ketika kita membuat sebuah dinding kaca atau pintu kaca lebih dari 2,4 meter, jadi pintunya di masjid itu sekitar 3 meter tingginya. Nah, kita butuh memecah bidang tersebut, supaya harganya juga nggak terlalu mahal dan lebih ke safety. Nah, pertanyaannya, ketika kita membuat palang dalam sebuah pintu, membagi bidang, berapa tingginya? Jadi, saya punya pengalaman kalau di masjid, misalnya saya nyender, kalau misalnya palang itu tingginya 80 cm, yang mana secara visual itu lebih bagus, itu akan jatuh di leher saya. Jadi saya kalau nyender tuh akan nunduk. Nah, di masjid ini, Ago membagi setiap kusennya itu di ketinggian 60 cm. Kenapa 60 cm? 60 cm itu adalah ketinggian punggung kita. Jadi ketika orang memilih tempat setiap pojok di masjid itu untuk nyender, itu palangnya itu akan berfungsi sebagai senderannya dia atau bantal. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya menjadi harus, ya sebetulnya nggak ada yang fancy kan, tapi itu observasi dan eksplorasi yang kita lakukan sendiri dalam setiap proyeknya kita. Jadi memang kalau dari standar,
manusia itu nggak ada yang standar, setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi sebagai arsitek kita harus bisa membuat spekulasi. Oke, dalam bangunan publik berapa banyak user yang akan menggunakan? Anak kecil, orang tua, wanita, laki-laki, disabled, atau bahkan orang sehat. Nah, semua itu akan berbeda. Nah, setiap elemen dalam arsitektur, contoh misalnya jalan masuk, ketinggian tangga, terus ketinggian gagang pintu, railing. Nah, itu semua harus mengantisipasi semua user itu. Jadi, buat Ago adalah kedalaman arsitektur kita bisa jadi sejauh mana kita berpikir. Kalau kamu mikir arsitektur kamu cuma bentuk, ya udah sampai situ aja arsitektur kamu. Tapi ketika kamu invest banyak atau waktu untuk eksplorasi dalam arsitektur kamu, ya sedalam itu arsitektur kamu. Gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mas dari Instagram. Pertanyaannya, kita lihat watak masyarakat Indonesia saat PSBB seperti apa? Kira-kira masyarakat Indonesia udah siap belum untuk menggunakan rumah dengan pendekatannya menunjang gaya hidup compact living? Gitu. Termasuk mungkin yang sharing rumah yang community gitu-gitu juga Mas bisa. Oke. Aku coba jawab sebentar deh yang sedikit. Menurutku nggak ada hubungannya sih. Oke. Nggak ada hubungannya pertanyaannya. Jadi antara private space, ruang tinggal, sama PSBB di luar, itu nggak ada hubungannya. Justru dengan adanya pandemi ini akan ada perubahan dan pergeseran bagaimana kita hidup di dalam rumah sebenarnya. Akhirnya banyak orang-orang yang berpikir untuk, oh rumah gue ternyata kurang nyaman ya, kayaknya gue perlu, home improvement itu jadi sangat naik daun sekali sekarang karena banyak orang yang tinggal di rumah. Jadi dengan adanya compactness, justru mungkin itu akan membantu beraktivitas dengan lebih efektif, dengan harus work from home, harus tetap ngurus anak, belum ada anak yang sekolah juga. Jadi hal-hal seperti itu malah sepertinya justru sangat relevan untuk saat ini gitu. Karena kalau rumah tinggal ya, yang akan bergeser juga adalah area-area publik sebenarnya. Jadi kita ada satu project itu klinik salah satu ya klinik lah. Jadi itu kan sesuatu yang memang didatangi banyak orang. Nah itu yang akan bergeser juga, akan ada kebutuhan-kebutuhan baru gitu yang perlu dipenuhi dalam arsitektur. Jadi sepertinya pandemi ini akan mengubah arsitektur kita juga akhirnya, karena memang saya pernah share juga 2 hari lalu, arsitektur itu adalah kebutuhan. Jadi tidak ada tren yang harus diikuti, tapi akan bergerak sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Jadi saat kebutuhannya ada, akan muncul tren-tren baru, dan kebutuhan yang hilang itu akan bergeser sendiri gitu. Mau tambahin? Iya. Enggak? Ya mungkin kesiapan arsitektur atau masyarakat kita terhadap PSBB kelihatan dari ketika banyak orang yang tinggal di arsitektur atau rumah yang programnya hanya NLDK tadi. Ya. Jadi fokus terhadap jumlah kamar, living, dining, kitchen. Terus bikin ruang tamu atau kamar tidur tamu yang sebenarnya nggak kepake dalam 1 tahun tuh secara maksimal. Jadi karena kalau dibicarain standar, tentu nggak ada standar karena setiap orang berbeda. Coba lihat deh, pasti ada kamu, bahkan mungkin kamu sendiri yang mencoba mengubah fungsi di dalam rumah kamu. Contoh misalnya ruang tamu yang mungkin nggak terlalu kepake, kamu ubah jadi ruang kerja karena kamu butuh privacy. Ya. Karena di dalam PSBB ini semua tuh terjadi dalam satu rumah kan, ada anak kecil, ada ibunya masak, ada bapaknya ini, ada anaknya harus kerja. Kalau kalian mungkin harus ngerjain tugas. Jadi mungkin apalagi kalau kamu bisa punya ruang kerja di dalam kamar, atau mungkin bapak-bapak nih misalnya yang mungkin nggak biasa punya ruang kerja di rumah, ya pada akhirnya harus mengkonvert salah satu ruang. Ya itu adalah salah satu contoh ketidaksiapan arsitektur dalam ruang-ruang seperti ini. Tapi ketika kita bisa mewadahi semua fungsi yang dibutuhkan dalam satu orang, ya the first, second, and the third space dalam satu rumah itu akan bisa ngejawab dalam segala keadaan. Versatility balik lagi. Oke. Jadi conclusion dari sesi hari ini, kalau aku bisa bilang, Ago Architect itu kayak merasa punya satu prinsip, tapi arsitek itu tetap fluid ya, jadi kayak bisa berubah-berubah dan beradaptasi.
Tapi tetap punya satu prinsip yang harus dipegang, itu tadi ada 5 poin. Selanjutnya bisa kita lanjut ke acara sesi foto bersama. Jadi teman-teman bisa nyalain kameranya karena akan difoto. Oke. Kita hitungnya 1, 2, 3. 4 kali karena ada 4 layer ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bentar, Mas Abi. Selanjutnya Sultan bisa closing Bentar, atau... saya mau nanya satu aja pertanyaan, boleh nggak? Oke. Oke. Mas Abi kan sama, mungkin teman-teman di sini kan juga para mahasiswa kan. Mas Abi sama Mbak Gaby itu lulusan S2 NUS Singapura, which is mungkin paling terbaik di Asia kan, jurusan arsitekturnya. Tell me like your experience gitu loh, bagaimana keadaan pembelajaran di sana, mungkin gimana caranya dosen mengajar, gimana kita menerima ilmu itu, apa perbedaannya? Apalagi Mas Abi tuh lulusan Trisakti, S2 di NUS, mungkin perbandingannya bisa diceritain atau gimana? Oke, gini. Pertama, nggak ada bedanya universitas swasta atau negeri dari Indonesia. Jadi kita sebagai lulusan universitas swasta nggak perlu kecil hati, ya. Itu semua kembali ke kamu. Kalau misalnya ditanya bedanya apa kuliah di sini sama Singapura, sebetulnya ilmunya sama yang diajarin arsitektur, tapi saya punya 3 hal. Jadi yang pertama adalah keterbukaan informasi. Jadi Singapura itu terconnected dengan perguruan tinggi, misalnya Harvard, dengan Yale, dan segala macam, dan sering ada pertukaran pelajar. Sering ada kuliah-kuliah umum mendatangkan arsitek dari luar. Library-nya juga sangat lengkap. Jadi hal itu aja ya kemewahan yang mungkin kita nggak dapat di sini. Yang kedua adalah ini, yang harus dilihat adalah orang Singapura itu daya juangnya beyond saya nggak pernah lihat orang punya daya juang seperti kompetitif itu. Banget. Kompetitif banget. Jadi setiap mahasiswa itu punya dedicated table yang di bawahnya itu mereka diikat sama tali rafia. Buat apa? Buat kalau misalnya submission tugas, itu mereka 2 minggu nggak pulang, tidurnya di bawah meja mereka. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Terus yang ketiga, kemewahan yang saya dapat ketika kuliah di NUS adalah kita tuh nggak mewakili diri sendiri, tapi kita mewakili negara kita, Indonesia. Jadi ketika kita membawa diri kita mewakili negara kita, kita bersaing dengan Filipina, India, Jepang, Cina, dan kamu akan ketemu karakter-karakter itu yang jauh lebih kompetitif, dan mungkin kalau dari pinternya mungkin sama-sama aja. Bayangin kamu kerja kelompok sama orang India gitu. Kalau mereka bisa dengan mudah itu ngambil kredit atas usahanya kamu. Atau misalnya dengan bangsa Filipina yang mereka ngerasa mereka lebih superior dari kita karena mereka punya wawasan dan bahasa Inggris yang lebih bagus. Padahal kita ya sebenarnya sama-sama juga. Dan karena di NUS itu kalau kelas saya ya, nanti Gaby punya cerita sendiri. Jadi hanya diterima 16 mahasiswa untuk master. Dari 16 ini satu negara dibatasin, hanya boleh 3. Jadi mereka betul-betul mencampurkan setiap negara dalam satu kelas. Bayangin itu udah kayak olimpiade. Jadi kita benar-benar sangat kompetitif. Jadi itu yang saya nggak bisa dapatkan kalau saya rasa saya kuliah di Indonesia. Ya ilmunya mungkin sama, ya. Ilmunya sama. Jangan mengecilkan. Ya dosen di sini juga sama baiknya, sama pinternya, tapi 3 hal tadi itu keterbukaan informasi, terus daya juangnya, sama kompetitif dan interdisiplin dan internegaranya. Kalau saya sih itu. Jadi mungkin ceritanya lain. Gimana Mas Kim? Yes. Kalau masalah untuk kuliah atau segala macam itu sih sebenarnya kalau saya pribadi menganggap kuliah master atau S3 itu tidak wajib ya. Kenapa saya pribadi memutuskan pengen S2 karena saya merasa ilmunya kurang. Saya merasa saya butuh ilmu tambahan untuk menjadikan saya arsitek yang lebih yang berbeda gitu, yang punya ilmu lain gitu. Jadi sebenarnya
motivasi untuk S2 sendiri itu sebenarnya lebih ke ilmu ya, karena banyak banget, apalagi generasi sekarang tuh kuliah di luar negeri itu gampang sekali. Lalu untuk masuk ke universitas bagus tuh lebih mudah ya, karena lebih accessible sekarang. Dan beberapa bahkan universitas Ivy League tuh juga memberikan kuota lebih gitu. Beasiswa juga banyak gitu. Cuman yang lack itu sepertinya adalah motivasinya apa untuk S2 gitu. Jadi kalau emang memilih untuk tidak S2 tapi akhirnya langsung berpraktik arsitektur dan benar-benar serius akan hal itu, mungkin itu lebih baik daripada S2 tapi hanya untuk luar negerinya gitu. Jadi ya itu ilmunya sama, memang ilmunya sama, tapi yang akan membedakan sebenarnya adalah diri kita sendiri sih. It doesn't matter mau kita lulusan mana, mau kita lulusan negeri yang paling bagus, atau kita mau lulusan swasta yang paling bagus, atau yang tidak kedengaran namanya sekalipun, nggak akan berpengaruh kalau motivasi kita untuk berarsitektur itu tinggi dan kita serius untuk mencari ilmu, karena arsitektur itu selalu berkembang. Nggak bisa stop dan nggak bisa punya tipe yang gue udah ngerti, gue udah tahu arsitektur, nggak bisa kayak gitu, karena arsitektur itu sampai nanti kalian tua pun akan terus belajar. Kami pun merasa masih banyak yang kita belum tahu gitu, jadi berproses terus gitu, belajar terus itu penting gitu. Jadi dan mungkin untuk S1 itu memang sebagai bekal ya, maksudnya kayak sangat penting untuk mempunyai dosen-dosen yang terbuka, yang juga bisa paham akan tren-tren baru. Tren-tren baru itu bisa dibilang adalah bukan tren minimalis atau apalah atau klasik apa, tapi adalah kebutuhan baru dalam dunia ini, karena arsitektur itu terus bergerak dan dosen itu menjadi salah satu media untuk mahasiswa mungkin ya, untuk lebih membuka diri juga gitu, untuk tahu ada apa sih sebenarnya di luar sana, selain tidak ada eksis juga sebagai mahasiswanya harus bisa bermotivasi dan mencari ilmu di luar juga, karena sekarang apa sih yang nggak ada, maksudnya ya sekarang mau kuliah segala mau kelas-kelas online tuh banyak, jadi there's no excuse juga gitu. Jadi ada harus ada kerjasama juga di situ gitu. Dan fasilitas juga sangat penting ya, karena fasilitas memang bedanya itu, mungkin fasilitas di NUS itu cukup memadai sekali gitu. Cuman it doesn't matter juga kalau ternyata motivasinya nggak ada gitu. Jadi bener-bener ya, seperti itu iya. Kayak tools bukan segalanya, yang penting kemauan kan. Iya. Ya contoh kayak bayi nih, karena saya baru punya bayi ya. Bayi dikasih mainan semahal apapun, kalau orang tuanya tidak, kalau caregiver-nya tidak ngajak berinteraksi, itu tidak akan berpengaruh apapun gitu sebenarnya. Oke. Sama halnya dengan kuliah. Oke, Mbak, ini ada permintaan dari panitia juga, katanya waktu foto masih kurang banyak nih katanya. Boleh minta sekali lagi ya kita foto bareng-bareng sama hadirin sekalian semuanya. Oke. 1, 2, 3. Tahan, Sultan, bentar, masih banyak yang baru nyalain. Oh iya. Oke. Boleh dinyalain dulu semuanya untuk kameranya, supaya sebagai partisipan bisa hadir dan masuk ntar ke Instagramnya. Oke, kayaknya udah cukup nih. Udah, oke. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Abi, Mbak Gaby. Terima kasih Mas Abi dan Mbak Gaby. Seru ya. Sering-sering ya bikin gini. Iya, teman-teman, buat Mas Abi sama Mbak Gaby dan teman-teman sekalian, makasih banyak udah datang ke Selasar Diskusi pertama online ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Selamat berbuka. Selamat berbuka, terima kasih. Mau sekalian bukber online aja nggak Mas ini? Ini gimana Gi? Oke. Meeting. Sekian dari Selasar Diskusi yang pertama di rumah ini. Semoga ilmu yang didapatkan dari Mas Abi dan Mbak Gaby bermanfaat bagi kita semua.
Amin. Selamat. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.